Aku duduk di tepian ranjang king size empuk yang seprainya terbuat dari katun Mesir 300 thread count, halus, dingin, dan menenangkan kulit. Di tanganku, secangkir teh chamomile hangat mengepulkan uap tipis yang membawa aroma bunga menenangkan. Aku menyesapnya perlahan, membiarkan cairan hangat itu membasahi kerongkongan, seolah ingin membilas sisa-sisa mimpi buruk yang kadang masih menghantuiku. 3 tahun. Sudah 3 tahun aku menikmati ketenangan ini. 3 tahun sejak rumah ini tidak lagi terasa seperti neraka. 3 tahun sejak aku tidak perlu lagi menyembunyikan dompet di bawah kasur agar uang belanja tidak dicuri. 3 tahun sejak aku tidak perlu lagi mencium bau alkohol dan parfum wanita murah yang menempel di kemeja yang harus kucuci. Aku meletakkan cangkir teh di atas nakas, lalu berjalan menuju cermin besar yang berdiri di sudut kamar. Pantulan di cermin itu memperlihatkan seorang wanita berusia 35 tahun yang jauh berbeda dari wanita yang dulu sering menangis di pojok dapur. Arini yang sekarang berdiri tegak. Rambut hitamku yang dulu kusam dan sering rontok karena stres, kini berkilau sehat sebatas bahu, hasil perawatan rutin di salon langganan setiap 2 minggu sekali. Kulit wajahku yang dulu keriput dini karena terlalu banyak begadang menjahit pesanan demi sesuap nasi, kini tampak segar dan terawat. Kamu hebat, Arini, bisikku pada bayangan di cermin. Kamu bertahan. Kamu bangkit. Hari ini adalah hari libur bagi butikku, Arini Mode. Butik yang kubangun dengan darah, keringat, dan air mata. Butik yang awalnya hanya bermodal satu mesin jahit tua peninggalan ibu dan kain perca kiloan yang kubeli di pasar Cipadu, kini telah menjelma menjadi gerai busana muslim premium yang memiliki 3 cabang di kota ini. Rumah ini, rumah 2 lantai bergaya minimalis modern dengan pilar-pilar kokoh dan pagar hitam tinggi yang megah, adalah bukti nyata dari setiap tetes keringatku. Rumah yang dulu hampir disita ban karena ulah Bram, kini sertifikatnya tersimpan aman di brankas atas namaku sendiri. Dinda, putri semata wayangku yang kini berusia 10 tahun, masih terlelap di kamarnya yang bernuansa lilat. Dia baru saja menyelesaikan ujian sekolah minggu ini, jadi aku membiarkannya tidur lebih lama. Aku berencana mengajaknya brunch di kafe favoritnya nanti siang, lalu mungkin kami akan pergi ke toko buku. Rencana yang sederhana, namun mewah bagi kami yang dulu bahkan takut untuk bermimpi makan di luar. Namun, takdir sepertinya punya selera humor yang buruk pagi ini. Ketenangan surgawi itu hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Bukan oleh suara petir, bukan pula oleh suara klakson kendaraan yang lewat. Melainkan oleh suara yang paling kubenci di muka bumi ini. Suara yang selama 3 tahun ini berusaha kulupakan, suara yang selalu muncul dalam mimpi burukku sebelum aku terbangun dengan keringat dingin. Buka pintu. Hei, jangan pura-pura tuli kamu. Gedoran keras pada pagar besi tempa di depan rumah terdengar begitu kasar, seolah si penggedor ingin merobohkan benteng pertahananku. Duk. Arin, aku tahu kamu di dalam. Jantungku seolah berhenti berdetak selama sedetik, sebelum kemudian memacu dirinya sendiri dengan kecepatan gila. Cangkir teh di atas nakas bergetar pelan. Napasku tercekat. Tidak mungkin. Aku mematung di depan cermin. Tanganku tanpa sadar mencengkeram pinggiran meja rias hingga buku-buku jariku memutih. Suara itu, intonasi kasar itu, cara dia memanggil namaku tanpa rasa hormat sedikit pun. Itu Bram. Suamiku. Atau lebih tepatnya, laki-laki yang di atas kertas masih berstatus suamiku, namun secara batin sudah lama mati bagiku. Laki-laki yang 3 tahun lalu pergi meninggalkanku dan Dinda yang sedang sakit demam tinggi, hanya dengan meninggalkan secari kertas di meja makan bertuliskan, "Aku pergi cari kebahagiaan. Jangan cari aku." Dan dia benar-benar pergi. Dia memblokir nomorku, memblokir aksesku ke teman-temannya, dan yang paling menyakitkan, dia menguras habis tabungan bersama kami di ATM, uang yang seharusnya untuk biaya sekolah Dinda dan modal belanja kain. Lalu kenapa sekarang dia ada di depan pagar rumahku? Berteriak-teriak seperti orang gila di minggu pagi yang cerah ini? Arin, panas ini. Cepat buka, teriakannya kembali terdengar, kali ini lebih nyaring, disertai suara logam beradu yang menyakitkan telinga. Dia pasti memukulkan sesuatu ke pagar besiku. Amarah perlahan mulai merayap naik, menggantikan rasa terkejut yang tadi sempat melumpuhkanku. Dia pikir dia siapa?
Berani-beraninya dia datang setelah menghilang tanpa kabar, tanpa nafkah, lalu berteriak memerintahku seolah aku ini babunya? Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan gemuruh di dada. Aku bukan Arini yang dulu. Aku bukan Arini yang akan gemetar ketakutan jika dibentak suami. Aku adalah Arini, pemilik Arini Mode, wanita mandiri yang dihormati karyawannya. Aku merapikan kimono sutra yang kukenakan, mengikat talinya lebih kencang di pinggang. Dengan langkah mantap, aku keluar dari kamar, menuruni anak tangga marmer satu persatu. Setiap langkah kaki yang kupijakkan ke lantai terasa berat namun penuh determinasi. Di ruang tengah yang luas, aku melihat Mbak Surti, asisten rumah tanggaku yang baru bekerja setahun ini, mengintip dari balik tirai jendela ruang tamu dengan wajah pucat. "Ibu?" bisiknya ketakutan saat melihatku turun. "Itu, di depan ada laki-laki teriak-teriak. Gawat banget, Bu." Dia nendang-nendang pagar. Pak Asep sampai kewalahan. "Biarkan saja, Mbak. Biar saya yang hadapi," jawabku dingin. "Tapi Bu, dia bawa rombongan." Tambah Mbak Surti ragu-ragu. Alisku bertaut. "Rombongan?" Aku tidak menjawab lagi dan langsung berjalan menuju pintu utama. Pintu kayu jati setinggi 3 meter itu kubuka lebar-lebar. Udara pagi yang seharusnya segar kini terasa menyesakkan. Dari teras rumahku yang tinggi, aku bisa melihat jelas ke arah gerbang. Jarak dari pintu utama ke gerbang pagar sekitar 10 meter, dipisahkan oleh taman kecil yang tertata apik dengan rumput Jepang dan bunga-bunga Kamboja Bali. Di sanalah, di balik jeruji besi hitam yang kokoh, berdiri sosok itu. Bram. Penampilannya membuatku nyaris tidak mengenalinya. Bram yang dulu selalu membanggakan penampilannya, yang tidak mau keluar rumah jika rambutnya belum klimis oleh pomade mahal, yang selalu menuntut kemejanya disetrika licin tanpa satu pun garis kusut, kini tampak seperti gelandangan yang baru saja diusir dari kolong jembatan. Tubuhnya kurus, jauh lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Kemeja kotak-kotak yang dipakainya terlihat lusuh, warnanya sudah pudar termakan matahari dan pencucian yang asal-asalan. Kerahnya kotor, lengannya digulung serampangan. Celana jeansnya robek di bagian lutut, bukan robek karena style, tapi karena memang sudah usang. Wajahnya kusam, berminyak, dan ditumbuhi brewok yang tidak terawat. Matanya cekung dengan lingkaran hitam di bawahnya, namun sorot matanya masih sama. Sorot mata arogan yang merasa dirinya paling benar sedunia. Tapi yang membuat darahku mendidih seketika bukanlah penampilan Bram yang menyedihkan itu, melainkan siapa yang berdiri di samping dan di belakangnya. Mbak Surti benar. Dia membawa rombongan. Di samping Bram, berdiri seorang wanita muda. Usianya mungkin pertengahan 20-an. Dia mengenakan daster panjang bermotif bunga-bunga norak yang terlihat murahan, dipadu dengan kardigan rajut yang sudah belel dan berbulu di sana-sini. Wajahnya dipulas make-up tebal yang tidak rata, bedak yang terlalu putih dibandingkan warna lehernya, dan lipstik merah menyala yang retak di bibirnya yang kering. Di gendongannya, terbungkus kain jarik yang warnanya sudah memudar, ada seorang bayi merah. Bayi itu tampak sangat kecil, mungkin baru berusia beberapa minggu, yang sedang menggeliat kepanasan terkena sinar matahari pagi. Dan bukan hanya itu. Di dekat kaki Bram, duduk seorang anak laki-laki kecil, mungkin seusia 3 atau 4 tahun. Anak itu mengenakan kaos singlet yang sudah kekuningan dan celana pendek yang kedodoran. Dia sedang menangis merengek sambil memukul-mukul kaki Bram, wajahnya cemong oleh debu dan ingus yang belum dilap. "Es krim? Ayah mau es krim?" rengek anak itu dengan suara cempreng. Pemandangan di depan gerbang rumahku itu seperti sebuah sirkus kemiskinan yang tiba-tiba mampir di lingkungan perumahan elit ini. Beberapa tetangga yang sedang lari pagi atau menyiram tanaman mulai menoleh, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah pagar rumahku. Rasa malu mulai menjalar, bukan karena aku mengenal mereka, tapi karena laki-laki tak tahu malu ini membuat keributan di depan rumahku. Pak Asep, satpam setiaku yang bertubuh kekar, tampak berdiri di balik pagar dengan wajah bingung bercampur kesal. Dia memegang pentungan di pinggangnya, siap bertindak tapi ragu-ragu. "Maaf, Pak, jangan teriak-teriak. Ini komplek perumahan, mengganggu tetangga," tegur Pak Asep tegas namun masih sopan. "Ibu Arini sedang istirahat." "Diam kamu," bentak Bram, menunjuk wajah Pak Asep lewat celah pagar. "Kamu itu cuma satpam.
Saya ini suaminya Arini. Saya pemilik rumah ini. Berani-beraninya kamu melarang saya masuk ke rumah saya sendiri. Buka, atau saya pecat kamu sekarang juga. Pak Asep ternganga. Dia menoleh ke belakang, menatapku yang berdiri di teras dengan tatapan meminta petunjuk. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan oksigen memenuhi paru-paruku, menyiapkan mental untuk perang yang tak pernah kuundang ini. Dengan langkah tenang dan dagu terangkat tinggi, aku menuruni tangga teras, berjalan melintasi carport yang sudah terisi mobil SUV putih baruku, hasil kerja kerasku tahun lalu. Suara high heels sandalku beradu dengan lantai conblok. Tak, 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 seolah menghitung mundur kesabaran yang tersisa. Semakin dekat aku melangkah, semakin jelas aku melihat wajah-wajah itu. Wajah Bram yang penuh keringat dan amarah. Wajah wanita itu, Lia, pelakor yang dulu fotonya sering dipamerkan Bram di status WhatsApp-nya dengan caption, My True Love, yang kini tampak lelah, angkuh, namun juga menyimpan kekhawatiran. Wajah anak-anak tak berdosa yang terseret dalam kebodohan orang tua mereka. Bu, Pak Asep menyapaku saat aku sampai di pos satpam dekat gerbang. Buka saja gerbangnya, Pak, perintahku datar, tanpa menatap Pak Asep. Mataku terkunci lurus pada manik mata Bram. Tapi Bu, orang ini... Buka, Pak Asep. Saya ingin lihat apa mau laki-laki ini, potongku dingin. Pak Asep mengangguk patuh. Dia menekan tombol remote di dinding pos, dan gerbang besi otomatis itu pun bergeser perlahan dengan suara mendengung halus. Begitu celah gerbang cukup lebar untuk dilewati satu orang, Bram tidak menunggu sampai terbuka penuh. Dia langsung menerobos masuk, nyaris menabrak tubuh Pak Asep. Tanpa rasa bersalah, tanpa basa-basi, dia melangkah masuk ke halaman rumahku seolah dia baru saja pulang dari membeli rokok di warung sebelah, bukan menghilang 3 tahun lamanya. Dia berjalan lurus ke arahku. Bau apek yang menyengat langsung menusuk hidungku saat dia berada dalam jarak 1 meter. Bau campuran keringat, asap rokok murah, dan baju yang tidak kering sempurna. Aku refleks mundur selangkah, menahan napas. Tapi Bram tidak berhenti untuk menyapaku. Dia bahkan tidak menatap mataku. Dia melewatinya begitu saja, menyenggol bahuku dengan kasar saat dia melangkah menuju teras rumah yang sejuk. Lia! Ayo cepat masuk. Ngapain bengong di situ? Teriak Bram pada wanita di belakangnya. Panas ini. Kasihan anak-anak kena matahari. Lia, si wanita itu, segera tergopoh-gopoh mengikuti Bram. Saat dia melewatiku, dia sempat berhenti sejenak. Matanya menyapuku dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan menilai yang menjijikkan. Dia menatap kimono sutraku, kulit bersihku, dan rumah megah di belakangku. Ada kilatan iri yang begitu nyata di matanya, namun dia segera menutupinya dengan ekspresi meremehkan. Duh, Mas, akhirnya sampai juga, keluh Lia dengan suara manja yang dibuat-buat, sambil mengibaskan tangan di depan wajahnya yang berkeringat. Panas banget di luar, debunya bikin anakku sakit nanti. Lihat nih, kulit baby jadi merah-merah. Iya, sayang. Masuk, masuk. Duduk di sofa dalam. AC-nya pasti dingin, sahut Bram dari arah teras. Dia sudah duduk di kursi rotan terasku, melepas sepatu kotornya sembarangan dan meletakkannya begitu saja di atas lantai marmer putih yang baru saja dipel Mbak Surti pagi tadi. Anak laki-laki kecil yang tadi menangis, kini berlari mengejar ibunya. Ibu, mau eski? Hus, diam dulu. Nanti minta sama tante itu. Lia menunjuk dagunya ke arahku tanpa menoleh, lalu melenggang masuk ke dalam rumahku, mengikuti jejak Bram. Aku masih berdiri mematung di dekat pos satpam. Angin pagi menerpa wajahku, tapi tidak mampu mendinginkan panas yang menjalar di dadaku. Keberanian macam apa ini? Tidak ada, maaf aku baru pulang. Tidak ada, apa kabar Dinda? Tidak ada, Arini, bolehkah aku masuk? Yang ada hanya perintah. Yang ada hanya dia memperlakukanku seolah aku adalah penjaga wisma yang wajib melayani tamu agung. Dia bahkan menyebut rumahku sebagai tempat penampungan untuk anak-anak dan istri barunya agar tidak kepanasan. Pak Asep mendekatiku, wajahnya merah pada menahan marah. Bu Arini, perlu saya panggil teman-teman keamanan komplek? Atau panggil polisi? Ini namanya penyerobotan, Bu.
Ibu nggak aman kalau ada laki-laki kasar begitu di dalam. Dia ingin aku berteriak. Dia ingin aku menangis histeris seperti dulu saat dia ketahuan selingkuh. Tidak. Aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Tidak perlu polisi dulu, Pak. Jawabku tenang, meski rahangku mengeras. Biarkan gerbang terbuka sedikit. Tapi tolong Bapak stand by di sini. Kalau saya teriak atau beri kode, Bapak langsung masuk bawa teman-teman, ya. Siap, Bu. Saya pantau dari sini. Aku membalikkan badan, menatap punggung-punggung tamu tak diundang yang kini sudah menghilang di balik pintu utama rumahku. Rumahku yang suci, kini ternoda oleh jejak kaki kotor mereka. Aku melangkah menyusul mereka. Setiap langkahku kini bukan lagi langkah ketakutan, melainkan langkah seorang ratu yang akan mengusir tikus-tikus got yang berani masuk ke istananya. Di ruang tamu, pemandangan yang tersaji membuatku ingin muntah. Bram sudah duduk bersandar di sofa kulit asli buatan Italia berwarna coklat kesayanganku, sofa yang harganya setara dengan motor sport. Dia merentangkan kedua tangannya di sandaran sofa, kakinya yang masih berbalut kaos kaki bolong di bagian jempol dinaikkan ke atas meja kaca coffee table. Lia duduk di sebelahnya, sedang sibuk membuka kancing dasternya, bersiap menyusui bayinya tepat di ruang tamuku tanpa penutup apapun. Sementara anak laki-laki mereka yang berusia 3 tahun itu sedang melompat-lompat di atas karpet bulu turkiku dengan sandal yang masih terpasang. Lumpur kering dari sandalnya mulai mengotori bulu-bulu halus karpet itu. Turun! Bentakku refleks saat melihat anak itu mulai memanjat meja kaca untuk mengambil toples kristal berisi kue nastar. Suaraku menggema di ruangan yang berplafon tinggi itu. Anak itu terkejut, toples kristal di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai. Prang! Pecahan kristal berhamburan. Kue nastar buatan Bakri terkenal itu berserakan di lantai, hancur terinjak kaki si anak yang kini menangis kencang karena kaget. Wah! Ibu galak! Jerit anak itu. Bram langsung menegakkan punggungnya, matanya melotot menatapku. Wajahnya merah padam, seolah akulah penjahatnya di sini. Jangan bentak-bentak anakku, teriak Bram, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Dia bangkit berdiri, menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang kotor. Dia masih kecil. Wajar kalau aktif. Kamu ini sama anak kecil kok galak amat sih? Hati kamu itu terbuat dari batu ya? Aku ternganga tak percaya. Lia ikut menyahut sambil menepuk-nepuk pantat bayinya yang ikut menangis karena suara gaduh. Iya nih, Mbak Arini. Lihat tuh, anakku jadi trauma. Kalau mau negur itu baik-baik dong. Namanya juga anak kecil, dia kan lapar, wajar mau ambil kue. Pelit banget sih jadi orang kaya. Dadaku naik turun. Napasku memburu. Ini rumahku, Bram, ujarku, suaraku bergetar bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang siap meledak seperti gunung berapi. Kamu datang tanpa diundang. Kamu bawa wanita simpananmu. Kamu bawa anak-anak hasil perselingkuhanmu ke sini. Lalu kamu berteriak memerintahku dan membiarkan anakmu merusak barang-barangku. Aku melangkah maju, menatap tajam tepat ke manik mata Bram. Kalian pikir kalian siapa? Bram mendengus kasar, lalu kembali duduk dengan santai seolah ucapanku barusan hanyalah angin lalu. Dia menyeringai, sebuah seringai meremehkan yang dulu selalu berhasil membuatku merasa kecil. Rumahmu? Bram tertawa pendek, tawa yang terdengar sumbang. Jangan lupa, Rin, kita belum bercerai secara hukum. Di KTP-ku, statusku masih kawin. Di KTP-MU juga. Jadi, secara hukum negara dan agama, harta ini masih harta Gonogini. Harta bersama. Dia merentangkan tangannya, menunjuk sekeliling ruangan yang mewah itu. Lampu kristal ini, sofa ini, TV besar itu, setengahnya adalah milikku. Aku pulang karena aku suamimu. Dan sebagai suami, sebagai kepala keluarga, aku memutuskan untuk membawa keluargaku tinggal di sini. Itu hakku. Kata-kata itu meluncur mulus dari mulutnya, seolah dia sedang membacakan ayat suci. Tidak ada sedikit pun keraguan atau rasa malu. Keluargamu? Aku tertawa getir, tawa yang terasa perih di tenggorokan. Keluargamu yang mana, Bram? Yang kau telantarkan 3 tahun lalu? Dinda yang kau biarkan sakit tanpa obat? Atau aku yang kau biarkan dikejar-kejar debt collector karena hutang judimu? Ah,
Itu kan masa lalu, potong Bram cepat, mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, Rin. Jangan jadi pendendam. Tuhan saja maha pemaaf, masa kamu enggak? Lia tiba-tiba menyela. Dia sudah selesai menyusui dan kini sedang merapikan dasternya. Dengan wajah tanpa dosa, dia menatapku sambil mengulurkan tangan. Mbak Arini, tolong ya, jangan ribut dulu. Kasihan Mas Bram itu capek, baru perjalanan jauh naik motor dari kontrakan lama. Kami juga belum sarapan dari pagi, ucap Lia dengan nada memerintah yang terselubung permintaan tolong. Dia menunjuk ke arah dapur. Tolong buatkan minum dingin dong, Mbak. Jus jeruk kalau ada, yang banyak es batunya ya, Mas Bram suka yang dingin-dingin. Terus sekalian masakin mie instan pakai telur buat anakku yang gede ini, dia lapar. Oh ya, satu lagi. Lia menatap sekeliling, lalu matanya berbinar menatap tangga menuju lantai 2. Siapin kamar tamu yang di bawah aja deh, Mbak. Soalnya aku nggak kuat kalau harus naik turun tangga habis melahirkan, jahitan sesarku masih nyeri. Nanti spraynya diganti yang baru ya, takutnya yang lama berdebu kena anak bayi. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Telingaku berdenging. Pandanganku sempat kabur saking marahnya. Dia wanita yang telah menghancurkan rumah tanggaku, wanita yang menikmati uang susu anakku untuk berlibur ke Bali 3 tahun lalu, kini duduk di sofaku dan memerintahku membuatkan jus jeruk. Kau pikir aku ini siapa? Desisku pelan, namun tajam setajam silet. Kau pikir aku pembantumu? Bram memukul meja kaca dengan telapak tangannya. Brat, Arini, bentaknya lagi. Lia itu tamu. Dia ibu dari anak-anakku. Hormati dia. Lagi pula apa susahnya sih bikin minum? Kamu kan wanita, tugasmu memang di dapur. Jangan mentang-mentang sekarang punya butik, kamu jadi lupa kodrat. Kodrat? Aku mengepalkan tangan. Kodratku adalah menjaga kehormatan rumahku dari sampah sepertimu. Bram bangkit berdiri lagi, kali ini dia mendekatiku dengan wajah mengancam. Hidung kami hampir bersentuhan. Bau mulutnya yang beraroma rokok murahan menampar wajahku. Jaga mulutmu, Arini. Ingat, surga istri ada di telapak kaki suami. Kalau kamu tidak mau melayani aku dan tamuku, kamu dosa besar. Sekarang, pergi ke dapur. Buatkan kami makan. Anggap saja ini bakti kamu menebus dosa-dosa kamu selama ini yang jadi istri pembangkang. Air mataku hampir menetes, bukan karena sedih, tapi karena saking geramnya. Bagaimana bisa ada manusia sejahat ini? Bagaimana bisa aku dulu mencintai monster ini? Saat itulah, aku mendengar suara langkah kaki kecil di tangga. Ibu? Suara lembut itu membuat kami semua menoleh. Di pertengahan tangga, berdiri Dinda. Putriku. Dia memegang boneka beruang lusuhnya, menatap ke bawah dengan mata lebar ketakutan. Dia pasti terbangun karena teriakan Bram. Dinda menatap laki-laki yang berdiri di depanku. Laki-laki yang wajahnya mungkin sudah samar di ingatannya. Ayah? Panggil Dinda ragu-ragu. Ada harapan di suaranya, harapan seorang anak yang merindukan sosok ayah. Bram menoleh. Untuk sesaat, aku berharap ada setitik rasa kemanusiaan di hatinya. Aku berharap dia akan lari memeluk Dinda, meminta maaf karena telah meninggalkannya. Tapi harapan itu hancur seketika. Bram hanya menatap Dinda sekilas, lalu kembali menatapku. Tuh, anakmu bangun. Sekalian bilangin dia, jangan berisik. Adik-adiknya butuh istirahat. Dan bilang ke dia, mulai sekarang dia harus berbagi mainan sama adiknya yang cowok ini. Jangan pelit-pelit kayak ibunya. Detik itu juga, rasa cintaku yang mungkin masih tersisa 0, sekian%, lenyap tak berbekas. Tergantikan oleh kebencian yang dingin dan mematikan. Aku menatap Bram, lalu menatap Lia, lalu menatap anak-anak mereka yang mengotori rumahku. Baik, kataku pelan. Sangat pelan hingga terdengar menakutkan. Kalian mau minum? Kalian mau makan? Nah, gitu dong, kata Lia sambil tersenyum menang. Dari tadi, Kat. Aku tersenyum. Senyum yang tidak mencapai mataku. Tunggu sebentar. Aku akan ambilkan sesuatu yang pantas untuk kalian. Aku berbalik badan, berjalan bukan menuju dapur,
melainkan menuju meja konsol di ruang tengah tempat aku meletakkan sebuah map biru yang baru saja diantar oleh pengacaraku kemarin sore. Sudah waktunya drama ini diakhiri sebelum dimulai. Aku meletakkan map biru itu di atas meja konsol marmer di sudut ruangan, tepat di bawah lukisan abstrak yang kubeli di pameran seni tahun lalu. Map itu berisi vonis mati bagi ego laki-laki yang sedang duduk mengangkang di sofaku. Namun, entah dorongan dari mana, aku memutuskan untuk tidak langsung melemparkannya ke wajah Bram. Belum. Ada rasa penasaran yang menyakitkan bercampur dengan amarah yang dingin di dadaku. Aku ingin melihat seberapa jauh mereka akan melangkah. Aku ingin mendengar setiap kata, setiap rencana busuk, dan setiap penghinaan yang mereka siapkan. Aku ingin mengumpulkan setiap keping bukti ketidakwarasan mereka, agar nanti, saat aku mengusir mereka, tidak ada setitik pun rasa penyesalan atau keraguan di hatiku. Mbak Arini, kok malah bengong di situ sih? Suara cempreng Lia memecahkan lamunanku. Wanita itu kini sudah menyandarkan kepalanya di bahu Bram, kakinya yang jenjang namun penuh bekas gigitan nyamuk itu diangkat ke atas coffee table, tepat di sebelah kaki kotor Bram. Haus nih, Mbak. Baby, aku juga butuh air hangat buat susunya nanti. Jangan lama-lama dong, tambahnya, kali ini sambil mengibaskan tangan seolah mengusir lalat. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan kesabaran yang setipis tisu. Tunggu sebentar, jawabku datar. Aku berbalik melangkah menuju dapur bersih. Begitu aku melewati partisi kayu yang memisahkan ruang tamu dan ruang makan, aku melihat Mbak Surti berdiri di sana. Wajah asisten rumah tanggaku itu merah padam. Tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya, memegang serbet dapur seolah ingin meremas leher seseorang. "Bu?" desis Mbak Surti dengan suara bergetar menahan marah. Ibu kenapa mau disuruh-suruh sama perempuan gatel itu? Yalah, Bu. Saya dengarnya aja sakit hati. Itu siapa sih, Bu? Kok nggak punya tata krama masuk rumah orang langsung merintah-merintah? Aku tersenyum tipis, menepuk bahu Mbak Surti pelan. Sabar, Mbak. Tapi Bu, itu sofa Ibu, itu karpet Ibu kotor semua. Anak kecil itu barusan nginjek-nginjek bantal sofa pakai sendal. Bapak itu juga ngerokok di dalam ruangan ber-AC. Abu rokoknya dijatuhin ke lantai marmer. Aduh Mbak Surti, matanya berkaca-kaca. Dia yang setiap hari menyapu dan mengepel lantai itu sampai mengkilap, tentu saja dia yang paling sakit hati melihat kotoran itu. Biarkan, Mbak. Biarkan mereka merasa nyaman dulu, bisikku, ada nada dingin dalam suaraku yang membuat Mbak Surti terdiam. Mbak tolong buatkan sirup jeruk. Bu Arini serius. Sangat serius. Anggap saja ini jamuan terakhir buat terpidana mati, ujarku. Mbak Surti menatapku bingung, tapi kemudian dia mengangguk patuh meski sambil menggerutu pelan. Sambil menunggu Mbak Surti menyiapkan minuman, aku berdiri di balik partisi, mengintip ke arah ruang tamu. Pemandangan di sana benar-benar memuji kewarasanku. Bram, laki-laki yang dulu kupuja sebagai imam keluarga, kini sedang menyalakan rokok kreteknya. Asap putih mengepul, berputar di udara, lalu tersedot oleh AC sentral, menyebarkan bau tembakau menyengat ke seluruh penjuru ruangan yang biasanya wangi aromaterapi lavender. Gila ya, Mas. Rumahnya bagus banget sekarang, kudengar Lia berbisik, matanya liar menatap sekeliling. Dia menunjuk lampu gantung kristal di langit-langit. Itu kristal asli kan, Mas? Pasti mahal. Dulu waktu kalian nikah, rumah ini nggak sebagus ini kan? Bram tertawa, suara tawanya berat dan serak. Dia menjentikkan abu rokoknya begitu saja ke lantai, padahal ada asbak kristal di meja. Mungkin dia tidak tahu benda cantik itu adalah asbak. Dulu masih biasa aja, yang masih tipe 36 standar. Ini pasti hasil renovasi pakai uang tabunganku yang dulu ditinggal, jawab Bram dengan percaya diri yang memuakkan. Darahku mendesir hebat. Uang tabungan dia? Uang tabungan yang mana? Uang 5 juta rupiah yang dia curi dari dompetku sebelum kabur? Renovasi rumah ini menghabiskan ratusan juta, hasil dari keuntungan butik selama 2 tahun terakhir. Berani-beraninya dia mengklaim keringatku sebagai miliknya. Wah, berarti Mas Bram punya andil besar dong di rumah ini, pancing Lia. Jelaslah, ini harta Gonogini. Harta bersama. Meskipun Arini yang kerja pas aku pergi, modal awalnya kan dari aku.
Rumah ini belinya pas kita masih nikah. Jadi secara hukum, setengah tiang rumah ini adalah milikku. Milik kita. Bram menepuk paha Lia dengan bangga. Ih, asyik, pekik Lia kegirangan. Berarti aku nggak usah khawatir lagi dong. Kita bisa tinggal di sini selamanya. Pasti. Arini itu bucin sama aku. Dia galak cuma di mulut. Nanti kalau aku rayu dikit, lulu dia. Kamu tenang aja. Aku memejamkan mata, menahan gejolak mual di perut. Bucin? Luluh? Kepercayaan dirinya benar-benar sudah mencapai level patologis. Permisi. Mbak Surti keluar membawa nampan berisi teko kaca besar berisi sirup jeruk berwarna oranye cerah dan 5 gelas kaca. Bunyi gelas beradu klenting-klenting membuat percakapan mereka terhenti. Aku berjalan di belakang Mbak Surti, wajahku sudah kupasang topeng sedatar mungkin. Mbak Surti meletakkan nampan itu di meja dengan sedikit kasar, membuat air sirup sedikit tumpah ke meja kaca. Pelan-pelan dong kalau naruh, bentak Lia. Tumpah nih kena baju branded aku. Aku melirik baju yang disebutnya branded itu. Daster pasar Tanah Abang dengan motif bunga luntur. Aku menahan senyum sinis. Maaf, kata Mbak Surti ketus, lalu segera mundur berdiri di sampingku. Tanpa permisi, anak laki-laki mereka, yang kudengar dipanggil Rio, langsung menyambar gelas sirup itu. Tangan kecilnya yang penuh debu dan tanah mencengkeram gelas, lalu menenggaknya dengan rakus. Air sirup berwarna oranye itu meluber dari sudut bibirnya, menetes ke dagu, ke leher, lalu jatuh menetes ke karpet bulu putih kesayanganku. Jantungku rasanya berhenti berdetak melihat noda oranye yang perlahan meresap ke serat-serat benang putih itu. Karpet itu, aku membelinya langsung saat pameran interior di Jakarta Convention Center. Harganya bisa untuk membeli 1 motor Matic bekas. Aduh, pelan-pelan, nak, kata Bram, tapi nadanya tidak ada penyesalan sama sekali. Dia malah tertawa melihat anaknya belepotan. Anak papa haus banget ya? Seger ya? Rio, anak itu, meletakkan gelas yang sudah kosong dengan keras ke meja. Lalu dengan tangan yang basah dan lengket oleh sirup, dia melompat ke atas sofa kulit coknakku. Dia berdiri di sana, memantul-mantulkan badannya seolah sofa mahal itu adalah trampolin di pasar malam. Cit, cit, cit. Bunyi kulit sofa yang tertekan dan bergesekan terdengar menyayat hati. Rio, turun, tegurku. Suaraku naik 1 oktav. Itu sofa bukan buat diinjak-injak pakai sandal. Bram menoleh cepat, tatapannya tajam. Arini, sudah kubilang jangan bentak anakku. Dia lagi seneng. Biarin aja dia main. Kamu ini kenapa sih perhitungan banget sama benda mati? Sofa rusak bisa dibeli lagi, tapi kebahagiaan anak itu nggak bisa dibeli. Masalahnya, itu bukan anakku, balasku tajam. Dan kau tidak punya uang untuk mengganti sofa itu jika robek. Sombong kamu ya sekarang. Bram berdiri, menunjuk wajahku. Rokok di tangannya nyaris mengenai pipiku. Mentang-mentang sudah kaya, kamu jadi lupa daratan. Kamu lupa siapa yang nikahin kamu dulu waktu kamu belum punya apa-apa? Hah? Aku tidak lupa, jawabku dingin, menepis tangannya. Aku ingat betul. Aku ingat laki-laki yang menikahiku, lalu berhenti kerja 3 bulan setelah menikah dengan alasan tidak cocok sama bos, lalu hidup menumpang dari gaji istrinya yang guru honorer selama 5 tahun. Aku ingat betul, Bram. Wajah Bram memerah padam. Rahangnya mengeras. Dia tidak menyangka aku akan mengungkit sejarah memalukan itu di depan istri barunya. Lia yang melihat suaminya terpojok, langsung memasang wajah sedih yang dibuat-buat. Dia mencubit lengan Bram. Mas, udah mas. Jangan berantem. Kasihan baby kaget. Lalu dia menoleh padaku. Mbak Arini, tolonglah. Kita kan baru sampai. Jangan mungkit masa lalu. Niat Mas Bram kesini itu baik. Dia mau silaturahmi. Silaturahmi? Aku tertawa hambar. Silaturahmi dengan cara mendobrak pintu dan mengotori rumah. Kami nggak mendobrak, sanggah Bram. Kami masuk karena ini rumahku juga. Dia menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskan asapnya ke arah wajahku. Aku mengibas-ngibaskan tangan, terbatuk kecil. Oke, tu tepont aja,
kata Bram, menyilangkan kakinya. Kamu lihat sendiri kondisi kami. Lia baru melahirkan. Rio butuh sekolah. Kontrakan kami di pinggiran kota itu nggak layak. Banjir kalau hujan. Banyak tikus. Dia menatapku seolah akulah penyebab semua penderitaan itu. Jadi, sebagai suami yang bertanggung jawab, aku memutuskan untuk memindahkan keluargaku ke sini. Ke rumah ini. Rumah ini besar. Ada 4 kamar tidur di atas, 2 di bawah. Mubazir kalau cuma kamu sama Dinda yang nempatin. Aku terdiam, membiarkan dia menyelesaikan dongengnya. Rencananya begini, lanjut Bram dengan nada mengatur, seolah dia adalah arsitek kehidupan. Kamar utama yang kamu tempati sekarang, itu kan paling besar, ada kamar mandi dalamnya, ada bathtubnya. Itu cocok buat Lia dan bayi. Biar Lia gampang kalau mau mandiin anak atau bersih-bersih pas nifas. Mataku membelalak. Keberaniannya sungguh di luar nalar. Kamar utamaku, tempat pribadiku, tempat aku menangis sendirian dan bangkit sendirian. Dia mau memberikannya pada pelakor ini? Terus aku tidur di mana? Tanyaku, suaraku bergetar menahan amarah yang sudah diubun-ubun. Kamu pindah ke kamar tamu yang di bawah aja, jawab Bram enteng. Atau kalau kamu mau di atas, pakai kamar Dinda. Dinda suruh tidur sama Mbak Surti aja di belakang. Apa? Ya kan Dinda udah gede, bisa tidur di mana aja. Kalau Lia kan bawa bayi, butuh kenyamanan ekstra. Kamu harus ngalah dong sama yang lebih butuh. Lia tersenyum malu-malu, tapi matanya berbinar membayangkan kamar utama dengan bathtub itu. Iya Mbak, sorry ya. Soalnya punggungku sakit banget kalau kasurnya keras. Katanya kasur Mbak Arini yang king call itu ya? Empuk banget pasti. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena keinginan yang amat sangat untuk menampar wajah mereka berdua. Lalu, sambung Bram lagi, belum selesai dengan delusinya. Soal keuangan. Karena aku sekarang lagi merintis usaha baru, kemarin sempat jatuh bangun biasalah namanya bisnis, jadi untuk sementara, biaya operasional rumah ini kamu yang handle dulu. Listrik, air, makan sehari-hari buat kita semua, susu buat bayi, pampers, semuanya. Kamu kan butiknya laku keras, uang segitu kecil lah buat kamu. Kamu minta aku menafkahi kamu, istri barumu, dan anak-anakmu, tanyaku tak percaya. Bukan menafkahi, bahasanya kasar banget, elak Bram. Saling bantu. Subsidi silang. Nanti kalau usahaku udah jalan, aku ganti. Lagi pula, pahala kamu gede Lorin, ngebantu suami dan saudara muslim yang lagi kesusahan. Saudara muslim? Aku menunjuk Lia. Dia perusak rumah tanggaku, Bram. Dia yang mengirimiku foto-foto mesra kalian saat aku sedang menunggu Dinda di UGD rumah sakit. Lia mendengus. Mbak, jangan dendam gitu ah. Itu kan salah Mbak sendiri kenapa nggak bisa jaga suami. Kalau pelayanan Mbak memuaskan, Mas Bram nggak bakal lari ke aku. Introspeksi dong. Kata-kata itu, introspeksi. 3 tahun aku mengintrospeksi diri. Apakah aku kurang cantik? Apakah aku kurang melayani? Apakah masakanku kurang enak? Aku menyalahkan diriku sendiri tiap malam. Hingga akhirnya aku sadar, bukan aku yang kurang. Mereka yang serakah. Oh iya satu lagi, tambah Bram, seolah daftar permintaannya belum cukup panjang. Dinda tolong ajarin dia sopan santun. Masa sama ibu tiri nggak salim? Mulai besok, biasakan Dinda panggil Lia dengan sebutan Mama atau Bunda. Biar akrab. Biar Rio juga ngerasa punya kakak. Bunda? Ulangku. Iya. Biar kita jadi keluarga bahagia. Happy family. Bram tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang kuning karena nikotin. Aku menatap mereka satu persatu. Rio yang kini sedang mencoret-coret meja kaca mahalku dengan sisa coklat di tangannya. Bayi merah yang tidur di pangkuan wanita yang merebut kebahagiaanku. Lia yang menatap sekeliling rumahku seolah sedang menghitung berapa harga barang-barang yang bisa dia kuasai. Dan Bram, laki-laki yang tidak punya harga diri, tidak punya malu, dan tidak punya hati. Mereka bukan manusia. Mereka adalah parasit. Dan parasit harus dibasmi sebelum mereka mematikan inangnya. Aku tersenyum.
Kali ini senyum yang benar-benar tulus. Tulus karena aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sudah bicaranya? Tanyaku lembut. Bram tampak puas melihat reaksiku yang tenang. Dia pikir dia sudah menang. Dia pikir aku sudah luluh, seperti prediksinya. Sudah. Jadi gimana? Kapan kamu pindahan kamar? Sekarang aja yuk, mumpung ada aku, bisa bantu angkatin barang-barang kamu keluar. Bram bersiap berdiri. Duduk, perintahku. Nadaku pelan tapi penuh penekanan. Kenapa? Ada satu hal kecil yang kamu lupakan dalam rencana indahmu itu, Bram. Apa? Soal jatah malam. Bram menyeringai mesum. Tenang aja, aku bisa atur jadwal. Senin Kamis di kamar Lia, Selasa Jumat di kamar kamu. Sabtu Minggu kita bisa jalan-jalan bareng. Bukan, jawabku. Bukan soal itu. Aku mengambil map biru itu. Map yang sejak tadi terabaikan. Apa itu? Tanya Lia curiga. Insting wanitanya mungkin mencium bahaya. Aku kembali ke hadapan mereka. Berdiri tegak menjulang di depan mereka yang duduk. Posisi ini menegaskan siapa yang berkuasa di sini. Kamu bilang rumah ini harta gono gini? Tanyaku sambil mengetuk-ngetukkan map itu ke telapak tangan. Iya. Jelas? Tegas Bram. Kamu bilang kita masih suami istri sah. Pasti. Buku nikah masih ada di laci. Kamu bilang kamu punya hak untuk tinggal di sini dan mengatur siapa yang tidur di kamar utama. Tentu saja. Aku kepala keluarga. Aku menarik napas, lalu dengan gerakan cepat, aku melemparkan map itu ke dada Bram. Plak! Map itu menghantam dadanya, lalu jatuh ke pangkuannya. Baca, perintahku. Bram menatap map itu, lalu menatapku dengan bingung. Tangannya yang kasar perlahan membuka sampul map tersebut. Matanya menyipit membaca kop surat di bagian paling atas dokumen di dalamnya. Kop surat pengadilan agama. Aku melihat perubahan drastis di wajahnya. Dari merah padam karena marah, menjadi pucat pasi seperti mayat. Matanya membelalak, mulutnya terbuka sedikit namun tidak ada suara yang keluar. Apa itu, Mas? Tanya Lia panik, mencoba mengintip isi map. Bram tidak menjawab. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Baca yang keras, Bram, tantangku. Biar, istri muda, kebanggaanmu itu juga dengar. Bram menelan ludah. Jakunnya naik turun. Eja Bram terbata-bata. Apa? Pekik Lia. Dia langsung merampas kertas itu dari tangan Bram. Matanya menyapu tulisan-tulisan di sana dengan cepat. Putusan Hah? Maksudnya apa ini? Kalian sudah cerai? Tepat sekali, jawabku sambil melipat tangan di dada. Senyum kemenangan mulai terukir di bibirku. Resmi. Sah. Ketuk palu sudah seminggu yang lalu. Akta cerainya baru keluar kemarin. Tapi, aku nggak pernah tanda tangan apa-apa. Seru Bram, berusaha membela diri meski suaranya terdengar lemah. Karena kau tidak pernah datang, bentakku, membuat Rio yang tadi asyik main langsung terdiam ketakutan. 3 kali panggilan pengadilan dikirim ke alamat orang tuamu, satu-satunya alamat yang kutahu karena kau memblokirku, dan kau tidak pernah muncul. Hukum menganggapmu tidak peduli, Bram. Hakim memutus secara fair stake. Dan soal harta gono gini. Aku melangkah lebih dekat, menunduk menatap wajah Bram yang kini berkeringat dingin. Di halaman kedua, baca poin nomor 4. Hakim menetapkan bahwa rumah ini, berikut isinya, adalah harta bawaan dan hasil jerih payah istri selama suami meninggalkan kewajibannya. Kau tidak dapat sepeser pun, Bram. 0. Kosong. Hening. Ruang tamu yang luas itu mendadak senyap. Hanya suara dengung AC dan napas berat Bram yang terdengar. Impian mereka tentang kamar utama dengan bathtub, kolam renang, dan hidup nyaman dari uangku, hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Jadi, ucapku, kembali ke nada suara yang tenang dan mematikan. Siapa bilang kau majikan di sini? Kau cuma gelandangan yang salah masuk rumah. Kertas itu masih bergetar di tangan Bram. Di luar, matahari semakin tinggi, menyengat aspal jalanan komplek perumahan elit ini. Namun di dalam ruang tamu ber-AC yang dingin ini, suhu terasa membeku. Bukan karena pendingin ruangan,
melainkan karena kebenaran yang baru saja kuhantamkan ke wajah dua manusia tak tahu malu di hadapanku. Ini tidak mungkin, gumam Bram. Suaranya serak, hilang sudah nada bariton penuh wibawa yang tadi dia pamerkan saat baru masuk. Dia membolak-balik halaman akta cerai itu dengan kasar. Mencari celah, mencari kesalahan ketik, mencari apa saja yang bisa dia gunakan untuk menyangkal kenyataan bahwa dia bukan lagi siapa-siapa di rumah ini. Kamu curang, Arini. Tiba-tiba Bram melempar map itu ke meja. Suaranya naik lagi, mencoba mengintimidasi. Kamu main belakang. Kamu sengaja kirim surat panggilan ke rumah orang tuaku karena kamu tahu aku nggak di sana. Kamu sengaja supaya aku nggak bisa membela diri di pengadilan. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering. Membela diri? Tanyaku sambil melangkah pelan mengelilingi sofa tempat mereka duduk, seperti hiu yang mengitari mangsanya. Apa yang mau kau bela, Bram? Fakta bahwa kau meninggalkan anak istrimu demi perempuan ini? Fakta bahwa kau mencuri uang tabungan pendidikan Dinda? Atau fakta bahwa kau tidak pernah menafkahi kami sepeser pun selama 36 bulan? Itu karena aku sedang susah, elak Bram. Laki-laki itu ada pasang surutnya. Harusnya istri itu mendukung, bukan malah menusuk dari belakang dengan gugatan cerai. Lia, yang tadi sempat syok, kini mulai mendapatkan kembali kesadarannya. Dia menyadari bahwa tiket lotrenya, yaitu Bram dan harta, gono gini, yang dijanjikan, ternyata kosong. Wajahnya yang berbedak tebal kini mengerut, campuran antara panik dan marah. Mbak Arini tega ya, seru Lia, suaranya melengking. Oke, kalau emang udah cerai, terus kenapa? Masalah status di kertas doang kan? Mas Bram ini tetap ayah dari anak Mbak. Masa Mbak tega ngusir ayah kandung anak Mbak sendiri ke jalanan? Betul itu, sambar Bram. Dinda sudah kehilangan ayahnya 3 tahun lalu, saat ayahnya lebih memilih liburan ke Bali daripada menemaninya di rumah sakit, jawabku dingin. Itu lagi yang dibahas. Bram mengacak rambutnya frustrasi. Abu rokoknya jatuh mengotori celana jeansnya yang robek, tapi dia tidak peduli. Arini, dengar. Aku tahu kamu sakit hati. Aku minta maaf. Oke? Aku minta maaf. Puas? Dia mengucapkan kata maaf semudah membuang ludah. Tanpa penyesalan, tanpa rasa bersalah. Hanya sebagai alat tawar-menawar. Sekarang, kita bicara logika, lanjut Bram, mengubah nada bicaranya menjadi seolah-olah dia adalah penasihat bijak. Kamu wanita sendirian. Punya bisnis besar, punya rumah besar. Itu bahaya, Rin. Banyak orang jahat di luar sana. Kamu butuh laki-laki di rumah ini untuk menjagamu. Untuk menjadi imam. Imam? Alisku berkerut jijik. Yah, imam. Meskipun kita sudah cerai negara, secara agama kita bisa rujuk. Gampang kan? Aku tinggal bilang, aku kembali padamu, sah sudah. Kita bisa mulai dari awal. Matanya berbinar licik. Aku bisa membaca isi kepalanya. Dia pikir dia bisa menjebakku kembali ke dalam pernikahan beracun ini hanya dengan modal, rujuk lisan, agar dia bisa kembali menikmati fasilitas rumahku. Dan Lia? Bram menoleh ke arah istri mudanya. Lia ini wanita yang baik, Rin. Dia penurut. Dia bisa jadi teman kamu di rumah ini. Kalian bisa jadi sisterhood. Bayangkan, kamu sibuk kerja di butik, ada Lia yang ngurus rumah, masakin kamu, mijitin kamu kalau capek. Enak kan? Poligami itu indah kalau dijalani dengan ikhlas. Lia mengangguk cepat, memasang wajah semanis mungkin, meski matanya masih melirik curiga ke arah map biru di meja. Iya, Mbak. Aku nggak keberatan kok di poligami. Aku ikhlas berbagi Mas Bram. Asal kita tinggal di sini bareng-bareng. Aku janji nggak bakal nuntut macam-macam, paling cuma minta kamar yang layak buat baby. Aku menatap mereka berdua tak percaya. Mereka tidak hanya jahat, mereka delusi. Kalian berdua? Aku menggelengkan kepala pelan. Kalian benar-benar pasangan yang serasi. Serasi dalam ketidakwarasan. Jaga mulutmu, Arini, bentak Bram. Kalian pikir aku bodoh? Suaraku meninggi, menggetarkan gelas-gelas sirup di meja. Bram, kau bangkrut. Kau tidak punya tempat tinggal. Kau dikejar hutang.
Itu satu-satunya alasan kau datang ke sini dan bicara soal rujuk dan keluarga bahagia. Kau bukan ingin menjadi imam. Kau ingin menjadi parasit. Dan kau, Lia, aku menunjuk wajah pelakor itu. Kau bilang mau mengurus rumah? Masuk ke rumah orang saja kau tidak lepas sepatu. Anakmu menumpahkan sirup kau diam saja. Kau bukan mau jadi istri kedua, kau mau jadi nyonya besar yang ongkang-ongkang kaki menikmati hasil keringatku. Lia tersentak. Wajahnya merah padam karena malu dan marah. Bayi di pangkuannya mulai merengek lagi, mungkin merasakan ketegangan ibunya. Mbak jangan menghina ya, serang Lia. Aku ini ibu menyusui. Hormone aku lagi nggak stabil. Kalau asiku macet gara-gara Mbak marahin aku, Mbak dosa besar. Mbak mau tanggung jawab kalau anakku kelaparan. Itu tanggung jawab bapaknya, balasku telat. Bukan tanggung jawab mantan istri bapaknya. Bram memukul meja lagi. Berat. Kali ini lebih keras. Kaca meja itu bergetar hebat. Rio, anak laki-laki mereka, yang sejak tadi diam ketakutan di pojok sofa, meledak tangisnya. Wah, ayah pula. Kakak. Suara tangisan Rio bercampur dengan tangisan bayi Lia menciptakan simfoni kekacauan yang memekakkan telinga. Bram berdiri, wajahnya gelap oleh amarah. Dia berjalan mendekatiku. Postur tubuhnya mengancam. Dia ingin menggunakan intimidasi fisik, taktik lamanya saat aku masih menjadi istri penurut. Cukup sandiwaranya, Arini, geram Bram, jarak wajahnya hanya beberapa senti dari wajahku. Aku tidak peduli dengan kertas cerai itu. Aku tidak peduli dengan putusan hakim. Aku yang membangun pondasi rumah ini. Aku yang memilih tanah ini dulu. Rohku ada di rumah ini. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Dia mencengkeram lengan atasku. Cengkeramannya kuat dan menyakitkan. Kau mau mengusirku? Silakan coba. Kau mau panggil polisi? Panggil saja. Aku akan bilang ke polisi kalau kau menelantarkan anak-anakku. Aku akan viralkan kau di media sosial. Pengusaha butik muslimah terkenal mengusir bayi baru lahir. Hancur bisnis kau, Rin. Hancur. Ancaman itu. Dia tahu kelemahanku. Dia tahu reputasi adalah segalanya dalam bisnisku. Dia tersenyum miring, merasa sudah memegang kartu as. Sakit, Bram. Lepaskan, ucapku tenang, meski perih di lenganku mulai terasa. Makanya, jangan macam-macam. Sekarang, mana kunci kamar utama? Lia sudah capek. Jangan bikin aku kasar lebih dari ini, bisiknya. Saat itulah, sebuah suara kecil namun tajam terdengar dari arah tangga. Lepaskan ibuku. Kami semua menoleh. Dinda berdiri di anak tangga terbawah. Dia masih memakai piyama tidurnya. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala-nyala. Di tangannya, dia memegang raket nyamuk listrik, diangkat tinggi-tinggi seperti memegang pedang. Din? Bram melepaskan cengkeramannya di lenganku. Wajahnya berubah seketika menjadi topeng ayah yang penyayang. Sayang? Anak ayah? Bram merentangkan tangannya, mencoba mendekati Dinda. Sini, nak. Peluk ayah. Ayah kangen banget sama Dinda. Dinda kangen ayah kan? Dinda mundur selangkah. Dia mengayunkan raket nyamuk itu ke depan. Catar. Suara listrik statis terdengar saat dia menekan tombolnya. Jangan dekat-dekat, teriak Dinda. Suaranya bergetar, tapi dia tidak lari. Pergi dari sini. Orang jahat. Bram tertegun. Dinda, ini ayah, nak. Ayah bukan orang jahat. Ayah pulang buat Dinda. Boh? Dinda terisak, air matanya mulai tumpah. Ayah jahat. Ayah bikin ibu nangis tiap malam. Ayah ambil celengan Dinda waktu itu. Dinda tahu. Dinda lihat ayah ambil uang di celengan ayam Dinda sebelum ayah pergi. Pengakuan itu menghantamku seperti palu godam. Selama ini aku mengira Dinda tidak tahu. Aku mengira dia tidur saat Bram mengendap-endap mengambil tabungan. Ternyata putriku melihatnya. Ding? Bram tampak kehabisan kata-kata. Wajahnya pucat. Bahkan Lia pun terdiam mendengar itu. Mencuri uang anak sendiri adalah level kehinaan yang sulit dibela. Pergi, jerit Dinda lagi. Ibu sudah bahagia sama Dinda.
Jangan ganggu kami lagi. Aku tidak tahan lagi. Aku berlari kecil menghampiri Dinda, memeluk tubuh mungilnya yang gemetar hebat. Aku merasakan detak jantungnya yang berpacu cepat. SSC, tenang sayang. Ibu di sini. Ibu di sini, bisikku sambil mengelus rambutnya. Aku menatap Bram dengan tatapan yang bisa membunuh jika itu mungkin. Kau dengar itu, Bram? Tanyaku, suaraku bergetar oleh emosi yang meluap. Anakmu sendiri jijik padamu. Kau mencuri celengannya? Demi Tuhan, Bram, kau lebih rendah dari binatang. Bram tampak terguncang, tapi egonya terlalu besar untuk mengakui kesalahan. Anak kecil tahu apa? Bentak Bram defensif. Itu pasti kamu yang ngajarin. Kamu yang mencuci otak Dinda supaya benci bapaknya. Dasar ibu durhaka. Telur? Teriakanku menggema, memecahkan segala keraguan-raguan yang tersisa. Keluar sekarang juga atau aku benar-benar akan membuatmu menyesal seumur hidup. Aku merogoh saku kimonoku, mengeluarkan ponselku yang sejak tadi kusiapkan. Aku tidak akan menelepon polisi dulu, kataku sambil menekan sebuah nomor di layar. Aku akan menelepon debt collector yang kemarin datang ke butikku mencari orang bernama Bramantio. Mata Bram membelalak lebar. Ketakutan murni muncul di wajahnya. 3 hari lalu, 2 orang berbadan besar datang ke butik. Mereka membawa fotomu. Mereka bilang kau punya hutang 200 juta di pinjaman online ilegal dan judi bola. Mereka mengancam akan mengobrak-abrik tempat usahaku jika aku menyembunyikanmu. Aku mengangkat ponselku, menunjukkan layar yang sedang memanggil sebuah nomor tak dikenal. Aku bilang aku tidak tahu di mana kau. Tapi sekarang? Oh, kebetulan sekali kau ada di sini. Bagaimana kalau aku suruh mereka datang menjemputmu? Mereka pasti senang sekali bisa bersilaturahmi denganmu di sini. Jangan, Rin. Bram panik. Kakinya lemas. Dia tahu betul apa yang bisa dilakukan penagih hutang ilegal. Lia, ayo bereskan barang, teriak Bram pada Lia. Lo? Kok kita pergi sih, Mas? Katanya rumah ini punya Mas. Protes Lia bingung, dia tidak mengerti bahaya yang mengancam. Diam kamu. Cepat angkat tas itu, bentak Bram kasar. Kita pergi. Sekarang? Bram menyambar tas ransel lusuhnya. Dia menatapku dengan tatapan penuh dendam. Awas kamu, Arini. Hari ini kamu menang. Tapi ingat, roda berputar. Jangan sombong. Suatu saat kamu akan memohon-mohon di kakiku. Mimpi, jawabku singkat. Bram menyeret Lia yang masih menggendong bayi sambil mengomel-ngomel. Rio ditarik paksa tangannya hingga anak itu tersandung-sandung mengikuti langkah cepat ayahnya. Mereka keluar dari pintu utama seperti tikus yang tertangkap basah mencuri keju. Tapi drama ini belum berakhir. Saat Bram sampai di pintu, dia berhenti. Dia berbalik, menatapku dengan tatapan memelas yang menjijikkan, perubahan mood yang drastis, ciri khas manipulator ulung. Rin setidaknya kasih kami ongkos, pintanya. Harga dirinya sudah benar-benar hilang. 200.000 atau 100.000 buat beli bensin dan makan anak-anak di jalan. Kami benar-benar kosong. Aku menatapnya. Lalu aku menatap Lia yang menunduk malu. Lalu menatap anak-anak mereka. Aku berjalan mendekati pintu. Tanganku terulur ke arah dompet yang tergeletak di atas meja dekat pintu masuk. Bram tersenyum tipis. Dia pikir taktik memelasnya berhasil. Dia pikir hati, istri solehah, masih ada di dalam diriku. Aku mengambil dompet itu. Membukanya. Mengambil selembar uang 50.000 rupiah berwarna biru. Bram mengulurkan tangannya, siap menerima. Namun, aku tidak memberikannya pada Bram. Aku berjalan melewati Bram, menuju Pak Asep yang sudah berdiri siaga di teras bersama 2 satpam komplek lain yang tadi dipanggilnya lewat HT. Pak Asep, panggilku. Ya, Bu. Ini buat beli rokok dan kopi teman-teman nanti. Terima kasih sudah siaga, kataku sambil menyerahkan uang itu ke tangan Pak Asep. Pak Asep tersenyum lebar. Siap, Bu. Terima kasih. Wajah Bram merah padam. Penghinaan itu lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Aku lebih memilih memberi uang rokok satpam daripada memberi makan mantan suamiku. Pak Asep, lanjutku. Tolong pastikan sampah-sampah ini dibuang jauh-jauh dari komplek kita.
Kalau mereka mencoba masuk lagi, jangan ragu lapor polisi atas tuduhan mengganggu ketertiban umum. Siap laksanakan, Bu, jawab Pak Asep tegas. Dia lalu menatap Bram sambil memukulkan tongkat pentungannya ke telapak tangan. Mari, Mas. Silakan keluar. Atau perlu kami seret? Bram menggeram marah, tapi dia tidak berdaya. Dia meludahi lantai terasku, tanda terakhir dari ketidakberdayanya, lalu berbalik pergi. Ayo Lia, jalan yang cepat, bentak Bram pada istrinya. Mereka berjalan tertatih-tatih keluar dari gerbang rumah megahku. Panas matahari siang langsung menyambut mereka. Debu jalanan kembali menjadi teman mereka. Aku berdiri di ambang pintu, memeluk Dinda. Kami melihat gerbang besi hitam itu tertutup perlahan secara otomatis. Klik. Gerbang terkunci. Hening. Akhirnya hening. Tapi saat aku menunduk melihat lantai teras, aku melihat bekas ludah Bram di sana. Dan di ruang tamu, remah kue nastar dan tumpahan sirup masih mengotori karpet mahalku. Dina? Bisikku lembut. Mereka sudah pergi. Dinda aman. Ibu di sini. Dinda menatapku, bibirnya gemetar. Ayah bakal balik lagi enggak, Bu? Ayah bakal ambil Dinda enggak? Pertanyaan itu menusuk jantungku. Trauma itu begitu dalam. Bram bukan hanya mencuri uang Dinda, tapi dia juga mencuri rasa aman putriku. Enggak, Nak, tegasku, menatap matanya dalam-dalam untuk meyakinkan. Ayah tidak akan bisa mengambil Dinda. Ibu sudah pasang benteng yang kuat. Ada Pak Asep, ada Om pengacara, ada polisi. Dinda milik ibu. Hanya milik ibu. Dinda mengangguk pelan, lalu memeluk leherku lagi. Dinda benci ayah. Dinda benci tante itu. Mereka jahat. Mereka bikin rumah kita kotor. Iya, sayang. Kita bersihkannya. Kita buang semua kotorannya. Aku menuntun Dinda masuk. Di ruang tamu, kekacauan yang ditinggalkan keluarga Bram masih terpampang nyata. Gelas-gelas kaca berisi sisa sirup jeruk yang dikerubungi semut. Remah-remah kue nastar yang hancur terinjak di lantai. Bantal sofa yang penyok dan berantakan. Dan yang paling menyakitkan, noda oranye di karpet bulu putih kesayanganku. Noda itu seperti luka menganga di tengah kemewahan ruang tamuku. Mbak Surti. Mbak Surti berlari kecil dari arah dapur, membawa peralatan pel. Bu. Ibu duduk saja. Biar saya yang bersihkan semuanya. Ibu pasti capek hati. Mbak, karpet ini. Aku menunjuk karpet itu. Gulung dan buang. Mbak Surti terbelalak. Dibuang, Bu? Sayang banget, ini kan mahal. Masih bisa di laundry, Bu. Nanti nodanya hilang. Buang, ulangku tegas. Saya tidak mau melihat benda apapun yang sudah disentuh oleh mereka. Saya akan beli yang baru. Yang lebih bagus. Yang lebih mahal. Bukan soal uang. Ini soal prinsip. Aku ingin menghapus jejak mereka sebersih-bersihnya, seolah mereka tidak pernah ada. Aku ingin rumah ini kembali suci. Aku berjalan menuju kamar mandi tamu di bawah, menyalakan keran wastafel. Ku basuh wajahku dengan air dingin berkali-kali. Saat aku menatap cermin, bayangan wajah Lia yang mengejekku tadi kembali terlintas. Mbak kan, ya maaf ya, sudah tua, keriput, nggak perlu dandan aneh-aneh. Pantas Mas Bram nggak betah. Aku menyentuh pipiku yang basah. Tua? Jelek? Mungkin di mata mereka, aku adalah barang rongsokan. Tapi mereka lupa, rongsokan inilah yang mereka datangi untuk mengemis tempat berteduh. Pikiranku melayang mundur. Mundur jauh ke masa 3 tahun lalu. Masa di mana kata, tua, dan jelek, itu mungkin benar adanya, bukan karena usia, tapi karena penderitaan. 3 tahun lalu. Hari itu hujan turun deras sekali, seolah langit ikut menangis bersamaku. Aku baru saja pulang dari pasar, membawa kantong plastik berisi sayur sop dan tempe, menu termurah yang bisa kumasak untuk menghemat uang belanja yang semakin menipis. Bram sudah 3 hari tidak pulang. Katanya ada proyek di luar kota, tapi firasatku mengatakan lain. Saat aku membuka pintu rumah tipe 36 kami yang sempit dan catnya mulai mengelupas, keheningan yang aneh menyambutku. Mas Bram, panggilku. Tidak ada jawaban.
Hanya suara rintik hujan di atap seng. Aku masuk ke kamar tidur. Lemari pakaian terbuka lebar. Kosong. Baju-baju terbaik Bram, jas-jas kerjanya, sepatu kulitnya, semuanya lenyap. Koper besar yang biasa ada di atas lemari juga hilang. Jantungku berdegup kencang. Aku berlari ke meja rias. Kotak perhiasanku terbuka. Cincin kawin, kalung emas pemberian almarhumah ibu, gelang keroncong tabunganku habis. Lenyap tak bersisa. Di atas meja rias yang kosong itu, hanya ada secari kertas sobekan buku tulis Dinda. Rin, aku pergi. Aku butuh ruang. Aku mau cari kebahagiaan yang gak bisa aku dapat di rumah ini. Jangan cari aku. Anggap saja kita gak jodoh. Jaga Dinda. Hanya itu. 3 kalimat yang mengakhiri 12 tahun pernikahan. Tidak ada penjelasan. Tidak ada diskusi. Dia pergi begitu saja seperti pencuri yang kabur di malam hari. Kakiku lemas. Aku merosot ke lantai, meremas kertas itu sambil menangis tanpa suara. Ibu, Dinda panas. Suara lirih Dinda dari kamar sebelah menyentakku. Aku segera menghapus air mata, berlari ke kamar anakku. Dinda terbaring lemah, wajahnya merah padam. Tubuhnya menggigil hebat. Aku meletakkan telapak tangan di dahinya. Panas sekali. Mungkin 40 derajat. Ya, nak? Aku panik. Aku harus membawanya ke dokter. Aku menyambar dompetku, berlari keluar menembus hujan menuju ATM terdekat di minimarket depan komplek. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kartu ATM, kartu rekening bersama tempat kami menyimpan tabungan pendidikan Dinda dan dana darurat. Layar biru itu berkedip, lalu menampilkan angka yang membuat duniaku runtuh untuk kedua kalinya hari itu. Saldo, Rp52.400. 50.000. Dari total 25 juta yang kukumpulkan sedikit demi sedikit dari sisa uang belanja dan hasil menjahit kecil-kecilan, hanya tersisa Rp50.000. Bram mengambil semuanya. Dia membawa kabur uang obat anaknya sendiri demi berlibur dengan wanita lain, fakta yang baru ku ketahui seminggu kemudian lewat postingan Facebook teman dari temannya. Malam itu, di bawah hujan deras, aku menangis meraung-raung di depan mesin ATM. Orang-orang menatapku kasihan, mengira aku orang gila. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak punya uang. Anakku sakit keras. Suamiku kabur dengan selingkuhannya. Bagaimana aku bisa bertahan? Malam itu adalah titik terendah dalam hidupku. Aku terpaksa menggadaikan satu-satunya barang berharga yang tersisa, cincin tunangan emas putih yang terselip di laci dapur karena kekecilan. Uangnya hanya cukup untuk berobat ke klinik 24 jam dan membeli susu Dinda. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Setiap hari ada saja orang yang datang menagih hutang. Ternyata Bram meninggalkan hutang di warung rokok, di bengkel, bahkan di koperasi simpan pinjam. Aku yang tidak tahu apa-apa, menjadi sasaran caci maki. Suami minggat, istri yang nanggung. Bayar. Aku ingat bagaimana aku harus mematikan lampu rumah saat malam agar dikira tidak ada orang, sambil memeluk Dinda yang ketakutan mendengar gedoran penagih hutang di pintu. Kami makan nasi dengan garam dan kerupuk selama seminggu. Tubuhku kurus kering, wajahku kusam tak terawat, mataku cekung karena kurang tidur. Tapi, di tengah keputusasaan itu, ada satu nyala api yang tak pernah padam. Dinda. Melihat Dinda yang tetap tersenyum meski makan seadanya, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan anakku menderita karena kebodohan ayahnya. Aku akan bangkit. Aku akan menjadi kaya raya. Aku akan membuat Bram menyesal seumur hidupnya karena telah membuang berlian demi batu kali. Aku mulai bangkit dari puing-puing kehancuran. Bermodal mesin jahit tua peninggalan ibu yang dinamonya sering macet, aku mulai menerima permak pakaian tetangga. Awalnya hanya potong celana, pasang kancing. Bayarannya receh, tapi aku kumpulkan. Lalu, ide itu muncul. Aku melihat tren baju muslimah yang sedang naik daun, tapi rata-rata desainnya membosankan atau terlalu mahal. Aku nekat. Aku bongkar gorden lama rumahku yang berbahan kain satin tebal. Aku jahit menjadi gamis pesta dengan model layering yang unik. Aku foto menggunakan kamera HP jadulku dengan pencahayaan matahari pagi, lalu kuunggah di Facebook Marketplace. Gamis satin premium, eksklusif, prelovet tapi baru,
Rp150.000. 2 jam kemudian, notifikasi masuk. Mbak, masih ada? Saya mau. Bisa cepat. Itu adalah penjualan pertamaku. Uang 150.000 itu rasanya lebih berharga daripada uang 1 juta yang pernah dikasih Bram dulu. Dari situ, aku tidak berhenti. Aku belanja kain kiloan di pasar Cipadu, menawar sadis sampai pedagangnya geleng-geleng kepala. Aku menjahit sampai jam 3 pagi, jari-jariku bengkak tertusuk jarum, punggungku rasanya mau patah. Dinda sering tertidur di tumpukan kain perca di bawah meja jahitku. Bulan demi bulan berlalu. Pesanan semakin banyak. Dari 1 lusin, jadi 5 lusin. Dari jualan di Facebook, aku merambah ke Instagram, lalu Shopee. Brand, Arini Mode, mulai dikenal. 1 tahun kemudian, aku bisa melunasi semua hutang Bram. 2 tahun kemudian, aku bisa merenovasi rumah tua ini menjadi istana. 3 tahun kemudian, aku membeli mobil sendiri, menyewa ruko untuk butik fisik, dan mendaftarkan Dinda ke sekolah swasta terbaik. Aku melakukan semuanya sendirian. Tanpa suami. Tanpa dukungan. Hanya dengan dendam yang kubah menjadi bahan bakar kesuksesan. Dan hari ini si penyebab kehancuran itu datang kembali. Datang dengan wajah tanpa dosa, meminta bagian dari kue kesuksesanku. Kembali ke masa kini. Aku menatap pantulan diriku di cermin kamar mandi lagi. Arini yang ada di cermin ini bukan lagi Arini yang menangis di depan mesin ATM. Arini ini memakai kimono sutra, kulitnya bersinar karena perawatan mahal, dan rekeningnya berisi angka 9 digit. Kamu tidak tua, Arini, bisikku tegas. Kamu matang. Kamu berlian yang sudah diasah oleh penderitaan. Aku mematikan keran air. Mengeringkan wajah dengan handuk lembut. Sudah cukup nostalgianya. Masa lalu adalah guru, bukan penjara. Aku tidak akan membiarkan Bram menyeret kembali ke masa kegelapan itu. Aku keluar dari kamar mandi. Mbak Surti sudah selesai membersihkan ruang tamu. Karpet bulu itu sudah tidak ada, lantai marmer kembali mengkilap dan wangi karbol sereh memenuhi ruangan. Sudah bersih, Bu, lapor Mbak Surti. Sampah-sampahnya sudah saya buang ke tong sampah depan. Gelas-gelas sudah dicuci pakai air panas. Terima kasih, Mbak. Aku berjalan menuju sofa, tempat Bram tadi duduk. Aku duduk di sana, merasakan tekstur kulit sofa itu. Masih terasa hawa negatifnya, tapi aku harus merebut kembali otoritasku atas benda-benda ini. Tiba-tiba, ponselku yang tergeletak di meja bergetar panjang. Sebuah panggilan masuk dari nomor tidak dikenal. Firasatku tidak enak. Biasanya aku mengabaikan nomor asing, tapi entah kenapa, kali ini tanganku tergerak untuk mengangkatnya. Halo, sapaku datar. Arini? Suara itu. Suara Bram. Dia pasti meminjam ponsel seseorang atau membeli nomor baru murahan. Mau apa lagi? Tanyaku, langsung pada intinya. Kamu pikir kamu sudah menangnya? Suara Bram terdengar berat, ada suara bising kendaraan di latar belakangnya, mungkin dia sedang di pinggir jalan raya. Kamu pikir dengan mengusirku, masalah selesai? Masalahku selesai begitu kau keluar dari gerbang. Masalahmu yang baru dimulai, jawabku tenang. Dengar, Rin. Aku masih punya kartu as, ancam Bram. Kamu lupa? Dulu waktu kita nikah, kamu pernah tanda tangan surat kuasa usaha atas namaku untuk pengajuan kredit bank yang gagal itu? Surat itu masih aku simpan. Secara hukum, aku masih punya hak campur tangan dalam bisnismu karena nama, Arini Mode, itu ideku dulu. Aku terdiam sejenak, mencoba mengingat. Memang benar, dulu saat awal merintis usaha kecil-kecilan sebelum dia kabur, dia pernah memaksaku membuat surat kuasa agar dia bisa meminjam uang di bank atas nama usaha jahitku. Tapi bank menolak karena Bram masuk daftar hitam BI checking. Surat itu sudah kadaluarsa, Bram. Dan bank sudah menolaknya. Jangan mengadar, kataku. Kita lihat saja nanti. Aku akan sewa pengacara. Aku akan gugat harta Gonogini secara resmi. Aku akan tuntut setengah dari kekayaanmu. Kamu nggak akan bisa tidur nyenyak, Arini. Tunggu tanggal mainnya. Klik. Sambungan diputus sepihak. Aku menatap layar ponsel yang gelap. Ancaman baru. Gugatan Gonogini. Pengacara.
Bukannya takut, sudut bibirku malah terangkat membentuk senyum miring. Dia ingin perang hukum? Baik. Dia tidak tahu siapa pengacaraku sekarang. Pak Herman, pengacara senior yang kukenal dari klien VIP butikku, adalah spesialis kasus sengketa harta yang terkenal ganas. Bram baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Mbak Surti, panggilku. Ya, Bu. Tolong siapkan baju saya. Yang paling bagus. Blazer merah marun dan celana bahan hitam. Saya mau ke kantor Pak Herman. Saya akan pastikan, sebelum Bram sempat mendaftarkan gugatan apapun, dia sudah membusuk di penjara karena kasus penelantaran anak dan pencurian dalam keluarga yang selama ini saya tahan laporannya. Aku mengenakan blazer, mengancingkannya dengan gerakan mantap. Kupadukan dengan celana bahan hitam high-waist dan jilbab segi 4 sutra bermotif abstrak. Di wajah, aku memulas make-up yang lebih tegas dari biasanya. Lipstik matte berwarna bold terracota menghiasi bibirku. Eyeliner hitam membingkai mataku yang tajam. Kau bukan korban, Arini, bisikku pada pantulan di cermin. Kau adalah eksekutor. Dinda sedang duduk di ruang keluarga, ditemani Mbak Surti yang sedang menyuapinya potongan buah apel. Sayang, panggilku lembut. Dinda menoleh. Ibu mau kemana? Ibu cantik banget, kayak mau rapat. Aku tersenyum, duduk di sebelahnya dan mengelus pipinya. Ibu ada urusan sebentar sama Om Herman, pengacara ibu. Dinda di rumah dulu sama Mbak Surti ya? Kunci pintu, jangan bukakan buat siapapun kecuali ibu atau Pak Asep. Ayah nggak akan balik lagi kan, Bu? Tanya Dinda cemas. Nggak akan. Pak Asep jaga di depan. Kalau ayah datang, anjing penjaga komplek yang akan menyambutnya, bukan kita. Dinda mengangguk, sedikit lega. Aku beralih ke Mbak Surti. Mbak, saya pergi sebentar. Tolong pastikan Dinda makan siang. Dan tolong buang sisa nastar di toples itu. Beli yang baru besok. Saya nggak nafsu makannya. Siap, Bu. Hati-hati di jalan, jawab Mbak Surti sigap. Aku melangkah keluar menuju carport. Matahari siang sedang terik-teriknya, seolah mendukung api amarah yang membara di dadaku. Aku masuk ke dalam SUV putihku, menyalakan mesin yang menderu halus. AC mobil langsung menyembur, mendinginkan kulit tapi tidak hatiku. Aku melirik ke arah gerbang. Di sana, Pak Asep berdiri tegak dengan 2 satpam lain. Mereka memberiku hormat saat mobilku meluncur keluar. Aku merasa seperti jenderal yang berangkat ke medan laga. Tujuanku jelas, kantor firma hukum Herman Partners di kawasan bisnis Sudirman. Meskipun ini hari Minggu, Pak Herman bersedia menemuiku. Uang bisa membeli banyak hal, termasuk waktu istirahat seorang pengacara kondang. Perjalanan ke kantor Pak Herman memakan waktu 40 menit. Sepanjang jalan, pikiranku tidak bisa lepas dari ancaman Bram di telepon tadi. Gugatan Gonogini. Surat kuasa. Aku tahu dia menggertak. Tapi gertakan orang bodoh yang nekat kadang bisa lebih merepotkan daripada strategi orang pintar. Orang bodoh tidak punya rem. Mereka akan menabrak apa saja. Saat aku berhenti di lampu merah, ponselku yang terpasang di dashboard berbunyi. Notifikasi Facebook. Aku jarang membuka Facebook. Platform itu hanya kugunakan untuk memantau grup reseller butikku. Tapi notifikasi ini berbeda. Ini dari akun pribadi teman lama, Rina, tetangga di kontrakan kumuh kami dulu. Rina Wulandari menandai Anda dalam sebuah postingan. Ya ampun Mbak Arini, beneran ini suaminya? Kok tega banget sih Mbak? Jantungku berdegup kencang. Lampu hijau menyala. Aku menginjak gas, menepi ke bahu jalan yang aman. Tanganku gemetar meraih ponsel. Aku membuka notifikasi itu. Darahku seolah mendidih seketika. Itu adalah sebuah video siaran langsung, live, yang sudah berakhir beberapa menit lalu, tapi kini tersimpan dan mulai viral. Akun yang menyiarkannya bernama Bramantio Sang Pejuang, nama akun baru yang norak. Judul videonya, dibuang seperti sampah oleh istri kaya raya demi harta, kisah pilu ayah yang terusir. Aku menekan tombol play. Wajah Bram memenuhi layar. Dia terlihat menyedihkan. Jauh lebih menyedihkan dari aslinya. Dia sepertinya sengaja mengusap debu ke wajahnya agar terlihat lebih dramatis. Dia duduk di pinggir trotoar, dengan latar belakang jalan raya yang bising.
Assalamualaikum, sedulur semua. Suara Bram terdengar serak dan bergetar dibuat-buat. Maaf, saya curhat di sosial media. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Hari ini, hari yang paling kelam dalam hidup saya. Kamera bergeser, memperlihatkan Lia yang sedang menyusui bayinya di bawah pohon, beralaskan kardus bekas. Lia menangis terseduh-seduh, air mata buaya yang sempurna. Di sebelahnya, Rio sedang makan nasi bungkus dengan lahap, nasi bungkus yang sepertinya baru dibeli. Lihat anak istri saya. Lanjut Bram, mengarahkan kamera close-up ke wajah Lia yang sembab. Kami baru saja diusir. Diusir dari rumah yang saya bangun sendiri dengan keringat darah saya. Diusir oleh wanita yang dulu saya nikahi dari nol, yang saya bimbing, yang saya modali sampai jadi pengusaha sukses. Aku mencengkeram setir mobil kuat-kuat. Pembohong. Namanya Arini, sebut Bram lantang. Pemilik butik Arini mode yang terkenal itu. Ya, kalian gak salah dengar. Wanita yang katanya solehah, yang membranding dirinya pengusaha muslimah, ternyata hatinya sekeras batu. Bram mengusap sudut matanya yang tidak berair. Saya pulang untuk meminta maaf. Saya pulang untuk memperbaiki rumah tangga. Saya bawa anak istri saya karena kami bangkrut, kami butuh tempat berteduh. Tapi apa yang saya dapat? Caci maki. Hinaan. Dia bilang saya miskin. Dia bilang saya bau. Dia melempar uang 50.000 ke muka saya seperti saya ini pengemis. Komentar-komentar netizen mulai bermunculan di bawah video itu. Dan membacanya membuat kepalaku pening. Netizen 1, ya Allah tega banget. Padahal butiknya sering saya beli. Ternyata ownernya zalim. Netizen 2, bokot Arini mode. Istri durhaka kualat nanti. Netizen 3, sabar ya Pak. Orang kaya memang suka lupa daratan. Uang membutakan mata hati. Netizen 4, kasihan bayinya kepanasan sedih. DM norek Pak, saya bantu semampunya. Bram melanjutkan narasinya, kali ini dia merangkul Lia. Dia mencium pipi Lia di depan kamera. Pamer kemesraan di tengah penderitaan. Tapi enggak apa-apa, kata Bram sambil menatap Lia penuh cinta, tatapan yang tidak pernah dia berikan padaku. Harta bisa dicari, tapi ketulusan hati tidak bisa dibeli. Meskipun kami diusir, meskipun kami tidur di jalanan, kami punya cinta. Lia, istriku yang solehah, yang mau menemani aku dari nol lagi, tidak seperti mantan istriku yang gila harta. Lia menatap kamera, tersenyum sedih yang dipaksakan. Aku cuma mau bilang sama Mbak Arini, Mbak boleh ambil semua hartanya. Mbak boleh tidur di kasur. Empuk. Tapi Mbak nggak akan pernah punya kebahagiaan seperti kami. Mbak itu wanita kesepian. Tua dan penuh dendam. Kasihan Mbak Arini. Video berakhir. Aku membanting ponselku ke jok sebelah. Mereka bermain playing victim. Mereka memutarbalikkan fakta. Mereka menggunakan sentimen, orang miskin versus orang kaya, untuk mencari simpati publik dan menghancurkan bisnisku. Ponselku berbunyi lagi. Kali ini telepon dari manajer toko butik pusat. Halo, Bu Arin. Suara manajerku panik. Bu, Instagram butik kita diserbu komen jahat. Rating Google Maps kita tiba-tiba anjlok jadi bintang 1 semua. Banyak yang ngatain ibu pelit dan durhaka. Ini kenapa ya, Bu? Kita harus gimana? Rina, kataku pada manajerku lewat telepon. Matikan kolom komentar Instagram untuk sementara. Jangan balas satu pun hujatan. Kunci akun. Nanti saya urus. Baik, Bu. Tapi ibu nggak apa-apa? Saya baik-baik saja. Sangat baik. Justru saya semangat. Kantor Pak Herman berada di lantai 25 sebuah gedung pencakar langit. Ruangannya mewah, berdinding kaca dengan pemandangan hiruk-pikuk Jakarta. Pak Herman sudah melihat video itu, tim media sosialnya bekerja cepat. Duduk, Bu Arini. Teh atau kopi? Tawar Pak Herman santai, seolah badai di luar sana hanyalah gerimis kecil. Langsung saja, Pak, tolakku halus. Bapak sudah lihat videonya? Sudah. Sangat dramatis. Maksud Bapak? Dia melakukan pencemaran nama baik lewat UU ITE. Dia menyebut nama lengkap ibu, nama bisnis ibu,
dan menyebarkan kebohongan publik. Itu satu pasal. Kedua, dia memfitnah ibu menelantarkan anak. Padahal faktanya, dia yang menelantarkan Dinda 3 tahun lalu. Kita punya bukti laporan polisi yang dulu ibu buat tapi ditahankan, laporan orang hilang dan penelantaran ekonomi. Masih ada, Pak? Saya simpan rapi. Bagus. Ketiga, ancamannya soal surat kuasa dan harta Gonogini. Saya sudah cek status perdata ibu. Surat kuasa yang dia sebutkan itu cacat hukum karena sudah dicabut secara otomatis saat dia dinyatakan wan prestasi oleh bank 3 tahun lalu. Bank sudah memblacklist namanya. Jadi surat itu hanya kertas sampah. Lalu soal Gonogini, tanyaku cemas. Dia bilang dia yang memodali rumah. Dia harus membuktikan aliran dananya, Bu. Transferan bank, kwitansi. Sementara ibu punya semua bukti pembayaran cicilan, renovasi, dan operasional rumah dari rekening pribadi ibu selama 3 tahun terakhir. Hakim tidak buta. Kontribusi 0 rupiah tidak akan mendapat bagian apa-apa. Aku menghembuskan napas lega. Secara hukum, aku aman. Tapi Pak, selaku, hukum butuh waktu. Prosesnya lama. Sementara bisnis saya dihancurkan sekarang. Netizen tidak butuh bukti hukum, mereka cuma butuh drama. Kalau saya diam, brand saya hancur. Pak Herman mengangguk, wajahnya menjadi serius. Benar. Pengadilan opini publik itu kejam dan cepat. Kita harus membalasnya di arenanya sendiri. Maksud Bapak? Kita tidak perlu menunggu pengadilan. Kita buat klarifikasi. Tapi bukan klarifikasi cengeng. Kita buat counter attack dengan data. Pak Herman menatapku tajam. Bu Arini, Ibu punya bukti-bukti kelakuan dia dulu? Foto dia selingkuh? Bukti dia mencuri uang? Chat-chat kasar dia? Ada semua, Pak. Di Google Drive. Keluarkan, perintah Pak Herman. Kita buat video balasan. Profesional, elegan, tapi mematikan. Kita tunjukkan siapa monster yang sebenarnya. Aku terdiam sejenak. Membuka aib mantan suami di depan publik sebenarnya bukan gayaku. Aku ingin menjaga perasaan Dinda. Tapi Bram sudah menyeret Dinda dan bisnisku ke dalam lumpur. Aku tidak punya pilihan lain selain membersihkan lumpur itu dengan air bah kebenaran. Lakukan, Pak, putusku. Sore harinya, tim media sosial Pak Herman bekerja. Kami menyusun narasi. Bukan narasi emosional, tapi kronologis fakta. Sementara itu, aku mendapat kabar dari Pak Asep. Bu, lapor Pak Asep lewat telepon. Si Bram ada di depan komplek lagi. Tapi dia nggak masuk. Dia lagi live lagi, Bu. Dia nunjuk-nunjuk gerbang komplek sambil nangis-nangis. Banyak warga yang lewat pada ngelihatin. Kayaknya dia mau mancing ibu keluar. Aku mengepalkan tangan. Dia benar-benar menguji kesabaranku. Biarkan dia di sana, Pak. Jangan disentuh. Biar dia menggali kuburannya sendiri. Aku memutuskan untuk tidak pulang dulu. Aku tidak mau terjebak dalam dramanya di depan gerbang. Aku menginap di hotel dekat kantor Pak Herman sambil memantau situasi. Malam itu, video klarifikasiku dirilis di akun resmi Arini Mode. Video itu sederhana. Aku duduk di kursi kerjaku, mengenakan blazer merah marunku dengan wajah tenang dan berwibawa. Tidak ada air mata. Assalamualaikum. Saya Arini, pemilik Arini Mode. Video ini saya buat untuk meluruskan fitnah yang beredar. Saya tidak akan banyak bicara. Biarkan bukti yang berbicara. Lalu, video beralih menampilkan selide-selide bukti yang tajam. Bukti mutasi rekening, tanggal 3 tahun lalu, penarikan tunai 25 juta rupiah dari ATM bersama di jam 2 pagi, diikuti foto tiket pesawat ke Bali atas nama Bram dan Lia. Foto medis Dinda, surat keterangan dokter yang menyatakan Dinda demam tinggi dan dirawat di hari yang sama saat Bram pergi. Bukti chat, screenshot chat Lia 3 tahun lalu yang mengirim foto mesra mereka dengan caption, "Makasih ya Mbak Arini, uang tabungannya kami pakai buat honeymoon." Akta cerai o putusan pengadilan, menyoroti poin bahwa hak asuh jatuh ke tangan ibu dan suami tidak memberi nafkah selama 3 tahun. Di akhir video, aku kembali muncul. Kepada Saudara Bramantio.
Saya sudah diam selama 3 tahun demi menjaga nama baik ayah dari anak saya. Tapi karena Anda memilih untuk menjual drama demi belas kasihan, maka saya terpaksa membuka faktanya. Berhentilah mengemis simpati dengan kebohongan. Bekerjalah. Bertanggung jawablah. Dan satu lagi. Hutang Anda di pinjaman online sebesar 200 juta yang debt collector-nya meneror toko saya minggu lalu, silakan Anda lunasi sendiri. Jangan gunakan anak dan istri baru Anda sebagai tameng untuk meminta uang pada saya. Efeknya meledak seperti bom atom. Dalam 1 jam, video itu ditonton 1 juta kali. Netizen yang tadi menghujatku, kini berbalik arah 180 derajat. Netizen 1, wow plot twist, ternyata lakinya yang dajjal. Netizen 2, gila, uang obat anak dipakai honeymoon sama pelakor? Sakit jiwa. Netizen 3, Bak Arini klasi banget balesnya. Pakai data bos. Si Bram ketar-ketir pasti. Netizen 4, duh malu banget jadi si Lia. Udah pelakor, pamer, ternyata liburannya pakai uang nyolong. Aku meletakkan ponselku di meja hotel. Lega rasanya. Tapi aku tahu, ini belum berakhir. Bram yang dipermalukan secara nasional akan menjadi lebih berbahaya. Binatang yang terluka akan menyerang membabi buta. Dan benar saja. Pukul 11 malam, ponselku berdering lagi. Bukan dari Bram, tapi dari nomor telepon rumahku. Halo? Suara Mbak Surti terdengar histeris di ujung sana, diiringi suara gonggongan anjing yang sahut-menyahut dan bunyi sirine samar-samar. Bu Arini. Pulang, Bu. Cepat. Ada apa, Mbak? Dinda mana? Jantungku serasa copot. Dinda aman di kamar mandi sama saya. Tapi di luar? Mas Bram, Bu, dia nekat. Dia ngapain? Dia manjat pagar belakang. Dia bawa bensin, Bu. Dia teriak-teriak mau bakar rumah kalau ibu nggak keluar nemuin dia. Pak Asep lagi coba nahan tapi dia bawa korek api. Dia kayak orang gila, Bu. Duniaku berhenti berputar. Bakar rumah? Rumah tempat anakku sedang tidur? Aku menyambar kunci mobil. Persetan dengan hukum, persetan dengan viral. Jika dia menyentuh sehelai rambut Dinda atau membakar 1 inci pun rumahku, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Bertahan, Mbak. Saya pulang sekarang. Telepon polisi. Aku berlari keluar kamar hotel. Malam ini, perang sesungguhnya dimulai. Bukan di media sosial, tapi di nyawa. Jalanan Jakarta malam itu terasa seperti sirkuit maut bagiku. Aku memacu SUV putihku membelah jalan tol dalam kota dengan kecepatan yang jauh di atas batas wajar. Tanganku mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jariku memutih, terasa sakit dan kaku. Namun, rasa sakit di tangan ini tidak sebanding dengan rasa takut yang kini mencekik leherku. Dinda. 1 nama itu berputar-putar di kepalaku seperti mantra penyelamat sekaligus sumber ketakutan terbesarku. Bayangan wajah polos putriku yang mungkin sedang meringkuk ketakutan di kamar mandi bersama Mbak Surti membuat air mataku menetes tanpa sadar. Bertahanlah, Nak. Ibu pulang. Ibu akan membunuh siapapun yang menyentuhmu, desisku di sela-sela deru napas yang memburu. Ponselku yang tergeletak di kursi penumpang terus berkedip. Panggilan dari Pak Asep. Panggilan dari polisi. Panggilan dari Pak Herman. Aku tidak bisa menjawabnya. Aku harus fokus menyetir. Setiap detik sangat berharga. Bram sudah gila. Dia benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Ancaman bakar rumah? Di kawasan perumahan padat penduduk? Itu bukan sekadar tindakan kriminal, itu adalah tindakan terorisme domestik. Dia tidak hanya mengancam hartaku, dia mengancam nyawa darah dagingnya sendiri. Begitu aku berbelok memasuki gerbang utama komplek, pemandangan di depan sana membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Langit malam yang gelap di atas blok rumahku tidak lagi hitam pekat, melainkan berpendar oranye kemerahan. Bukan, itu bukan api yang sudah membesar, melainkan pantulan dari lampu-lampu sirine mobil polisi dan, oh Tuhan, mobil pemadam kebakaran yang baru saja tiba. Suara sirine yang meraung-raung, gonggongan anjing yang sahut-menyahut, dan teriakan warga yang panik menciptakan kakofoni yang mengerikan. Aku membanting setir, memarkir mobilku sembarangan di tengah jalan karena akses ke depan rumahku sudah terblokir oleh kerumunan orang.
Aku melompat keluar dari mobil, berlari menerobos kerumunan tetangga yang sedang menonton dengan wajah ngeri. Minggir! Itu rumah saya! Minggir! Teriakku histeris. Begitu aku sampai di baris depan, aku melihatnya. Bram! Dia berdiri di atas tembok pagar samping rumahku, posisinya goyah namun mengancam. Di tangan kanannya, dia memegang sebuah jeriken plastik berwarna putih yang isinya sudah tinggal setengah. Cairan bening, bensin, terlihat membasahi baju kemeja lusuhnya, menetes-netes ke dinding pagar, dan menggenang di tanaman hias di bawahnya. Bau bensin yang menyengat langsung menusuk hidungku, mengalahkan aroma bunga sedap malam yang biasanya mengharumkan taman ini. Mundur semua! Mundur! Teriak Bram dengan suara parau yang mengerikan. Matanya merah menyala, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Dia terlihat seperti orang yang dirasuki setan. Di tangan kirinya, dia memegang sebuah pemantik api gas berwarna hijau menyala. Jempolnya menari-nari di atas pemantik itu, siap menekan kapan saja. Mas Bram, jangan nekat, Mas. Ingat anak, teriak Pak Asep dari bawah. Pak Asep dan 3 satpam lain berdiri membentuk setengah lingkaran, tidak berani mendekat karena Bram terus mengancam akan melempar pemantik itu. Diam kalian! Mana Arin? Mana istri durhaka itu? Raung Bram. Keluar kamu, Arin. Kalau kamu nggak keluar, kita mati sama-sama malam ini. Biar hancur sekalian. Biar kamu nggak bisa sombong lagi. Aku di sini, Bram. Bu, jangan mendekat. Dia berbahaya. Dia labil, peringat seorang polisi berseragam lengkap. Itu rumah saya, Pak. Anak saya di dalam, jawabku dingin, menepis tangan polisi itu. Aku berjalan mendekat hingga jarakku hanya sekitar 5 meter dari tembok tempat Bram bertengger. Aku menatapnya. Laki-laki yang dulu pernah berjanji melindungiku, kini berdiri di sana dengan niat membakarku. Turun, Bram, perintahku. Suaraku tidak bergetar. Ketakutanku sudah berubah menjadi amarah yang membeku. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Mempermalukan? Bram tertawa, tawa yang sumbang dan gila. Kamu yang mempermalukan aku, Arini. Kamu bikin video itu. Satu Indonesia menghujatku. Kamu bikin aku nggak punya muka lagi. Kamu hancurkan hidupku. Kau menghancurkan hidupmu sendiri 3 tahun lalu saat kau memilih selingkuh. Balasku lantang. Jangan salahkan aku atas kegagalanmu menjadi laki-laki. Bram menyiramkan sisa bensin di jeriken itu ke arah teras rumah. Bill, cairan itu membasahi lantai marmer, memercik ke pintu kayu jati yang indah, dan sebagian mengenai kakiku. Bau bensin semakin menyengat, membuat kepalaku pening. 1 langkah lagi kamu mendekat, atau polisi mendekat, aku nyalakan ini. Bram mengangkat pemantik apinya tinggi-tinggi. Aku serius, Arini. Kalau aku nggak bisa memiliki rumah ini, nggak ada yang boleh memilikinya. Di sudut mataku, aku melihat pergerakan. 2 orang polisi diam-diam bergerak memutar lewat samping, mencoba memanjat dari arah rumah tetangga. Aku harus mengulur waktu. Aku harus membuat perhatian Bram terfokus padaku. Bram, panggilku, merendahkan suaraku. Pikirkan Dinda. Dia ada di dalam. Kau mau membakar anak kandungmu sendiri? Dinda sudah benci aku, teriak Bram, air mata mulai mengalir di pipinya yang kotor. Gara-gara kamu. Kamu racuni otaknya. Lebih baik kita mati semua, biar kita kumpul lagi di akhirat. Kau gila, bisikku. Ya, aku gila. Aku gila karena kamu pelit. Coba tadi pagi kamu kasih aku uang. Coba kamu terima aku baik-baik. Nggak akan kayak gini jadinya. Saat itulah, suara tangisan histeris terdengar dari arah kerumunan warga. Mas! Jangan, Mas. Ya, istihar Mas Bram. Itu Lia. Wanita itu menyeruak dari kerumunan sambil menggendong bayinya. Wajahnya pucat pasi, jilbab instannya miring berantakan. Dia menatap Bram dengan tatapan ngeri. Mas turun. Jangan konyol. Nanti Mas di penjara. Terus aku sama baby gimana? Jerit Lia. Bram menatap Lia sejenak. Ada keraguan di matanya. Lia? Maafin Mas, Dad. Mas gagal bahagiain kamu.
Mas mau kasih pelajaran buat perempuan sombong ini. Nggak gini caranya, Mas. Itu kriminal. Aku nggak mau punya suami narapidana. Turun nggak? Lia menangis meraung-raung, kali ini tangisannya tulus karena ketakutan akan nasibnya sendiri. Momen keraguan Bram itulah yang ditunggu. Sekarang, teriak komandan polisi. Dari arah belakang Bram, dua polisi yang tadi mengendap-endap langsung menerjang. Bro! Tubuh Bram dihantam keras dari belakang hingga dia terjerembab jatuh dari atas tembok pagar ke arah taman di dalam halaman rumahku. Jeriken terlepas dari tangannya. Namun, di detik terakhir kepanikannya, jari Bram tanpa sengaja, atau mungkin sengaja, menekan pemantik api itu. Klik! Wus! Api kecil menyambar uap bensin yang pekat di udara. Awas! Teriak Pak Asad. Dalam sekejap mata, api menyambar tumpahan bensin di tanaman hias. Api oranye berkobar, menjilat dinding pagar dan sebagian gorden jendela depan yang kebetulan sedikit terbuka jendelanya. Panas yang menyengat langsung menampar wajahku. Kebakaran! Kebakaran! Situasi berubah chaos. Polisi berguling-guling di rumput berusaha menahan Bram yang mengamuk, sementara api mulai membesar di dekat mereka. Padamkan! Petugas pemadam kebakaran yang sudah siaga langsung menyemprotkan foam dan air bertekanan tinggi. Air deras menghantam titik api, memadamkan kobaran itu sebelum sempat melahap struktur utama rumah. Asap putih tebal membumbung tinggi, menyesakkan napas. Di tengah kekacauan itu, aku tidak peduli pada api. Aku berlari menuju pintu depan, menerobos asap. Dinda! Aku mendobrak pintu yang untungnya tidak terkunci dari dalam karena Mbak Surti mendengar keributan. Di ruang tengah, Mbak Surti sedang memeluk Dinda di lantai, menutupi tubuh anakku dengan selimut basah, tindakan cerdas asisten rumah tanggaku. Ibu, teriak Dinda. Di halaman depan yang kini becek dan penuh busa pemadam, Bram sedang diseret oleh 3 orang polisi. Tangannya diborgol ke belakang. Wajahnya lebam bekas benturan saat jatuh tadi. Bajunya basah kuyup dan bau hangus. Dia meronta-ronta seperti binatang liar yang tertangkap jaring pemburu. Lepas! Lepas! Ini rumahku. Itu istriku, teriak Bram tak jelas. Lia berdiri di pinggir jalan, menutup wajahnya dengan tangan, menangis malu melihat suaminya diperlakukan seperti penjahat kelas teri. Saat polisi menyeret Bram melewatiku, Bram mendongak. Mata kami bertemu. Tidak ada lagi arogansi. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Yang ada hanya tatapan gila dari seorang pecundang yang telah kehilangan segalanya, harga diri, keluarga, dan kini kebebasannya. Arini? Panggilnya lemah. Aku menatapnya dingin. Lebih dingin dari es. Bawa dia, Pak, kataku pada polisi. Dan pastikan dia tidak akan pernah melihat matahari bebas dalam waktu yang sangat lama. Siap, Bu. Kami akan proses pasal berlapis. Percobaan pembakaran, pengancaman pembunuhan, dan KDRT, tegas polisi itu. Bram diseret masuk ke dalam mobil patroli. Kepalanya ditekan paksa agar masuk ke pintu mobil. Bam! Pintu mobil ditutup. Sirine kembali dinyalakan. Mobil polisi itu melaju pergi, membawa serta mimpi buruk yang menghantuiku selama 3 tahun ini. Lia masih di sana, bingung dan ketakutan. Seorang polisi wanita menghampirinya. Ibu ikut kami juga ke kantor untuk dimintai keterangan sebagai saksi, kata polwan itu. Lia menatapku, memelas. Mbak Arini, tolong aku nggak tahu apa-apa. Aku memalingkan wajah. Tidak ada simpati untuk sekutu penjahat. Urusanmu dengan polisi, Lia. Bukan denganku, jawabku. Mobil polisi kedua membawa Lia pergi. Akhirnya, hening. Hanya tersisa suara tetesan air sisa pemadaman dan bisik-bisik tetangga. Aku berdiri di tengah halaman rumahku yang berantakan, memeluk Dinda. Rumahku masih berdiri tegak. Dindingnya mungkin gosong sedikit, tanamannya rusak, tapi pondasinya kuat. Sama sepertiku. Malam ini adalah malam neraka. Tapi api itu justru membakar habis sisa-sisa keraguanku. Bram sudah tamat. Dan aku baru saja menang. Matahari pagi menyinari sisa-sisa kekacauan semalam.
Bau hangus kayu dan bensin yang bercampur dengan aroma tanah basah masih menggantung di udara, menciptakan atmosfer suram di halaman depan rumahku. Tembok pagar samping menghitam, dan beberapa tanaman hias kesayanganku kini hanya tinggal arang. Namun, itu harga yang murah untuk sebuah kebebasan mutlak. Aku tidak tidur semalaman. Setelah polisi pergi, aku sibuk menenangkan Dinda yang terus mengigau dalam tidurnya. Pukul 8 pagi, Pak Herman menjemputku. Kami harus ke kantor polisi untuk melengkapi berita acara pemeriksaan, BAP. Bapak pastikan dia tidak bisa keluar dengan jaminan, kataku tegas saat kami duduk di mobil menuju kantor polisi. Tenang, Bu Arini. Ancaman pembakaran dan pembunuhan berencana bukan delik aduan biasa. Dia akan mendekam lama, jawab Pak Herman menenangkan. Sesampainya di kantor polisi, suasana riuh menyambut kami. Rupanya, video penangkapan Bram semalam sudah viral. Wartawan lokal berkerumun, tapi polisi mengamankan jalanku. Bram duduk di kursi pesakitan dengan tangan terborgol di atas meja. Wajahnya lebam, matanya bengkak. Kemeja lusuhnya kini bercampur noda darah kering dan abu. Menyedihkan. Rin, Arini? Suaranya serak dan gemetar. Tolong aku, Rin. Cabut laporannya. Aku Vilaf. Aku nggak sadar semalam. Setan merasukiku, Rin. Aku duduk di hadapannya, menatapnya datar. Setan tidak butuh bensin, Bram. Kamu yang membelinya. Aku mohon, Rin. Bram mulai menangis, air matanya jatuh membasahi meja. Aku nggak mau dipenjara. Di sini dingin, bau. Aku takut, Rin. Ingat masa lalu kita? Ingat Dinda. Kamu nggak mau kan Dinda punya ayah narapidana? Dinda sudah menganggap ayahnya mati, jawabku dingin. Dan bagiku, narapidana lebih terhormat daripada ayah yang mencoba membakar anaknya sendiri. Arini, jangan kejam, teriak Bram histeris. Aku ini masih suamimu secara agama. Kamu berdosa memenjarakan suami. Simpan dalilmu untuk hakim, potong Pak Herman. Setelah selesai menandatangani berkas, aku keluar ruangan. Di lorong, aku melihat pemandangan lain yang tak kalah menyedihkan. Lia duduk di bangku panjang, menggendong bayinya. Dia sudah diperbolehkan pulang karena statusnya hanya saksi, tapi dia tidak beranjak. Wajahnya pucat pasi, tanpa make up. Mbak Arini, Tolong Bat, raung Lia tanpa malu, menjadi tontonan orang-orang di kantor polisi. Lepas? Aku mundur selangkah. Mbak, aku nggak punya siapa-siapa. Mas Bram ditahan. Aku nggak punya uang sepeser pun. Kontrakan kami sudah habis masa sewanya. Aku harus tidur di mana sama bayi ini, Mbak? Tolong kasihani aku. Wanita yang kemarin menghinaku tua dan jelek, kini mencium ujung sepatuku. Mbak kan kaya, rumah Mbak besar. Izinkan aku numpang di garasi juga nggak apa-apa, Mbak. Atau kasih aku ongkos pulang kampung. Tolong, Mbak. Aku menatap Lia dengan tatapan iba, tapi bukan kasihan. Iba karena kebodohannya. Lia, ucapku pelan. Kemarin kau bilang aku wanita tua yang kesepian. Sekarang lihat dirimu. Kau muda, tapi kau menggantungkan hidup pada laki-laki benalu. Inilah akibatnya. Aku membuka dompet, mengambil 2 lembar uang merah. Ini bukan untukmu. Ini untuk beli susu bayimu yang tidak berdosa itu. Ambil, dan jangan pernah perlihatkan wajahmu lagi di hadapanku. Halo, dengan Bu Arini, suara berat petugas terdengar. Tersangka Bramantio memohon izin menggunakan haknya untuk menelepon keluarga. Dia bersikeras ingin bicara dengan ibu soal kebutuhan mendesak anak. Aku menghela napas. Sambungkan, Pak. Rin, kamu puas bikin aku tidur di lantai semen, sembur Bram tanpa basa-basi. Badanku sakit semua. Makanannya basi. Kamu benar-benar istri durhaka. Langsung ke intinya, Bram. Waktuku mahal, potongku dingin. Oke, dengar. Aku mau bicara soal Lia dan anak-anak. Nada Bram berubah serius, seolah dia sedang memimpin rapat direksi. Karena aku di sini gara-gara kamu, otomatis aku nggak bisa cari nafkah. Jadi, tanggung jawab nafkah Lia dan anak-anak sekarang pindah ke kamu.
Aku nyaris menjatuhkan ponselku saking kagetnya dengan logika bengkok itu. Maaf? Ulangi lagi. Jangan pura-pura bodoh, bentak Bram, meski suaranya terdengar jauh. Lia barusan jenguk aku. Dia bilang uang 200.000 yang kamu lempar kemarin itu sudah habis buat beli susu dan makan sehari. Sekarang mereka luntang-lantung. Dia butuh tempat tinggal. Lalu, aku minta kamu transfer 50 juta ke rekening Lia. Sekarang, perintah Bram enteng. 50 juta? Aku tertawa, tawa yang benar-benar lepas karena saking absurdnya. Untuk apa? Buat sewa kontrakan, jawab Bram penuh percaya diri. Lia nggak bisa tinggal di kontrakan petak yang panas. Dia baru melahirkan, butuh kenyamanan. Anakku juga nggak bisa kena debu. Jadi mereka butuh kontrakan rumah yang layak, yang ada AC-nya, ada 2 kamar tidur, dan lingkungannya bersih kayak komplek kita. 50 juta itu cukup buat sewa setahun sama beli perabotan dasar. Darahku mendidih. Enak sekali mulutmu bicara, desisku tajam. Kau pikir aku ini bank berjalan? Atau yayasan sosial untuk pelakor? Rin, ini demi kemanusiaan. Kamu kan kaya. Butikmu banyak. Uang segitu cuma remah-remah buat kamu. Masa kamu tega biarkan adik tiri Dinda kepanasan di kos kumuh? Bram mencoba memanipulasi rasa bersalahku. Lagi pula, kalau mereka dapat kontrakan nyaman, aku jadi tenang di sini. Anggap saja ini uang damai biar aku nggak teror kamu lagi. Dengar baik-baik, Bram, kataku, menekan setiap suku kata dengan penuh kebencian. 3 tahun lalu, saat Dinda demam tinggi dan kami kelaparan, apa kau peduli kami kepanasan? Apa kau peduli kami tidur beralaskan tikar karena kasur dijual untuk bayar hutangmu? Tidak. Kau malah bersenang-senang di hotel ber-AC dengan wanitamu itu. Itu masa lalu. Itu karma, Bram. Karmamu, teriakku. Arini, awas kamu. Kalau aku keluar nanti, kau tidak akan keluar. Dan soal Lia, biarkan dia merasakan panasnya dunia nyata. Biarkan dia bekerja keras seperti aku dulu. Itu pelajaran hidup terbaik untuk parasit sepertinya. Arin, dasar wanita iblis. Tunggu pembalasanku. Arin. Aku mematikan sambungan telepon. Klik. Aku langsung memblokir nomor kantor polisi tersebut agar tidak bisa menghubungiku lagi. Cukup sudah. Permintaan itu adalah puncak dari segala ketidakwarasan mereka. Aku memanggil asistenku. Rina, kalau ada wanita bernama Lia datang ke butik atau ke rumah minta sumbangan, panggil satpam dan usir. Jangan beri sepeser pun. Mengerti? Siap, Bu. Biarkan mereka membusuk dalam pilihan hidup mereka sendiri. 1 bulan kemudian. Sore itu, angin berhembus lembut di balkon lantai 2 butik utamaku. Di tanganku, secangkir Earl Grey tea mengepulkan aroma bergamot yang menenangkan. Di bawah sana, pelataran parkir butik dipenuhi mobil-mobil pelanggan. Bisnisku semakin meroket setelah kasus viral itu mereda. Bukannya hancur, simpati publik justru membuat brand, Arini Mode, semakin dikenal sebagai simbol kekuatan wanita. Di ruang tengah rumah, sayup-sayup terdengar denting piano. Dinda sedang berlatih lagu River Flows in You. Nadanya mengalir indah, tidak ada lagi nada sumbang ketakutan. Putriku sudah kembali ceria, terapi psikologis membantunya melupakan trauma malam jahanam itu. Hidup kami kembali sempurna. Bersih dari racun. Bu Arini, panggil Rina, asistenku, membuyarkan lamunanku. Ya, Rin? Itu, ada titipan surat dari pos satpam. Katanya dari orang yang dulu. Rina menyerahkan amplop kusam yang agak lecek dengan ragu. Aku menerima amplop itu. Tidak ada perangko, hanya tulisan tangan cakar ayam yang sangat ku kenal. Tulisan Bram. Aku tidak membukanya. Aku hanya menatapnya sekilas, lalu merobeknya menjadi 2, 4, 8, hingga menjadi serpihan kecil. Buang ke tempat sampah, Rin, perintahku sambil menyerahkan serpihan itu kembali. Saya tidak membaca surat dari masa lalu. Aku tidak perlu membaca isinya untuk tahu nasib mereka. Kabar angin dari tetangga lama sudah cukup memberiku gambaran yang memuaskan. Bram kini mendekam di sel tahanan menunggu sidang vonis. Namun, penderitaannya bukan hanya di penjara. Kabarnya,
Di dalam sana dia menjadi bulan-bulanan narapidana lain yang membenci kasus kekerasan pada anak. Dia, yang dulu sombong dan necis, kini kurus kering, sakit-sakitan, dan sering menangis memanggil namaku saat tidur. Lalu bagaimana dengan Lia? Karma bekerja dengan cara yang puitis bagi wanita itu. Setelah diusir dari kantor polisi dan kehabisan uang pemberianku, Lia terpaksa tinggal di sebuah kamar kos petak di bantaran kali yang kumuh. Atapnya seng bocor, dindingnya triplek. Jauh dari angan-angan, kontrakan ber-AC, yang dia impikan. Kemarin sore, Pak Asep melapor bahwa ada wanita lusuh yang mencoba mengintip dari gerbang komplek. Pak Asep bilang itu Lia. Dia berdiri lama di depan gerbang, menatap rumah megahku dengan tatapan kosong penuh penyesalan, sebelum akhirnya diusir oleh satpam komplek karena dikira pemulung. Aku menyesap tehku lagi. Rasanya manis, tanpa ada rasa pahit sedikitpun. Aku berdiri, berjalan masuk ke dalam rumah, menghampiri Dinda yang masih asyik bermain piano. Aku memeluk bahunya dari belakang. Dinda menoleh, tersenyum lebar. Hari ini, aku berdiri di atas telapak tangan yang terangkat tinggi itu, sementara mereka tergelincir jatuh ke jurang yang mereka gali sendiri.